Bab 21. Kenapa kamu berteriak? Kamu juga pencuri. Hah. Mata indah rubah hitam menyipit saat dia mendengus, jelas tersinggung dengan reaksi S. Dia tidak sedingin biasanya. S menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Sejak awal dia tahu kalau gadis ini tidak normal, tapi juga tidak membayangkan kalau dia gila. Siapa yang mau menjadi pencuri jika punya pilihan kedua? Seperti dirinya pada awalnya, dia tidak ingin menjadi pencuri, tetapi dengan sistem ini, dia tidak punya pilihan selain memilih jalan ini. Kini semuanya telah berubah dan S tidak benci menjadi pencuri, sebaliknya dia berterima kasih kepada sistem yang telah memberinya kesempatan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Mengapa? S ingin tahu kenapa dia ingin menjadi pencuri. Ibuku adalah seorang pencuri dan berasal dari klan iblis bayangan. Salah satu dari 10 klan teratas di benua semua iblis. Rubah hitam menjawab dengan nada bangga, tapi ada juga sedikit kesedihan yang mendalam di matanya. Kamu iblis. S menganggap dunia ini gila. Iblis sebenarnya ada di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak menganggap dia gila? Pertama, S bertemu dengan seseorang dari ras nomor 3 di dunia ini, seorang hunter yang kebetulan adalah saudara angkatnya, dan kini ia bertemu dengan seseorang dari ras iblis yang merupakan ras nomor 1 di dunia ini. Jangan konyol, biarkan aku menyelesaikannya dulu. Ibuku adalah iblis bayangan, tapi ayahku adalah manusia. Aku setengah iblis bayangan dan setengah manusia. Black Fox membereskan kesalahpahaman S. Dan kenapa kamu memberitahuku hal ini? S terkejut. Mungkin itu rahasia besar, tapi dia mengatakannya seolah itu bukan apa-apa. Menurutku, untuk bekerja sama, kita harus saling percaya. Karena aku tahu tentangmu, kamu juga harus tahu tentang aku. Rubah hitam mengangguk dengan serius pada dirinya sendiri sambil memeluk dadanya yang besar dan terlihat semakin menarik. Jadi kamu setengah iblis dan setengah manusia. Tunggu, apa hubungannya ini dengan menjalin kemitraan denganku? AC bingung. Kebijakan bodoh. Biar ku jelaskan, kata rubah hitam dengan nada kesal. Dia jelas-jelas gadis gila. S berpikir dengan frustasi, tapi tidak mengatakannya atau menunjukkannya di hadapannya. Karena dia takut gadis itu akan mulai mengatakan sesuatu yang tidak berarti apa-apa lagi. Jadi ayahku adalah manusia dan ibuku adalah iblis. Dia menyelamatkan ibuku dari para penggarap manusia ketika dia dikejar dan diserang oleh mereka. Setelah kejadian itu, mereka jatuh cinta. Dia memulai ceritanya lagi dari awal. S tidak berbicara kali ini, dia juga menganggapnya cukup menarik karena sangat jarang iblis jatuh cinta pada manusia. Iblis tidak pernah kawin dengan ras lain, itu adalah kasus yang sangat jarang terjadi. Setelah mereka mengambil keputusan untuk tinggal bersama selamanya, mereka menetap di kota bintang 1 karena di sana, mereka akan aman dan hidup damai dan tidak ada yang bisa mengetahui identitas ibuku dan juga masa lalu ayahku. Namun, 2 tahun kemudian setelah saya lahir, sekelompok penggarap datang, mereka bukan dari daerah perkotaan. Mereka mencari ayah saya karena sebelum ayah saya bertemu dengan ibu saya, dia adalah seorang perwira tinggi dari suatu kekuatan besar, tapi dia mengkhianati mereka dan melarikan diri bersama ibuku. Tetapi pada akhirnya mereka tetap menemukannya bahkan di tempat tandus ini dengan semacam harta karun yang aneh. Ibuku tidak punya pilihan selain menunjukkan asal-usul klan iblis bayangan dan karena itu, mereka mengetahui rahasia ibuku. Mereka berempat dan mereka semua sekuat ayahku. Setelah bertarung sengit, salah satu dari mereka dibunuh oleh ayahku. Melihat ayahku membunuh salah satu anak buah mereka, 2 orang yang berkelahi dengan ibuku menggunakan harta untuk menyerang secara diam-diam ayahku. Tapi ibuku melihatnya terlebih dahulu dan menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Harta itu beracun dan ibuku meninggal setelah terkena itu. Ayahku melihat ibuku terkena serangan racun itu dan meninggal dan mati-matian berjuang untuk membalaskan dendamnya dan dia membunuh orang yang menggunakan serangan racun itu. Tapi yang lain diam-diam menyerangnya dari belakang. Ayahku bertarung sengit melawan mereka berdua, tetapi pada akhirnya, kedua pria itu memiliki semacam kemampuan aneh dan mereka melarikan diri dari ayahku dengan nyawa mereka. Namun ayah juga terluka parah dan dia jatuh dalam keputusasaan yang mendalam setelah kehilangan milikku, ibu.
Dia segera membawaku ke sini ke kota Sungai Bunga untuk mencari perlindungan dari temannya. Setelah 1 bulan kami tiba di sini, luka ayahku hampir sembuh. Namun dia takut kedua orang itu akan kembali lagi. Dia juga ingin membalas dendam pada kekuatan di belakang mereka karena mereka membunuh ibuku. Jadi dia meninggalkanku bersama temannya dan berkata dia akan kembali setelah 1 tahun. Setelah kepergian ayahku, aku ditinggal sendirian di sini. Tapi teman ayahku merawatku selama 1,5 tahun, sayangnya dia bukan orang yang baik hati dan memiliki motif tersembunyi sekalipun. Setelah 1,5 tahun dia mengira ayahku meninggal saat membalas dendam. Karena itu, dia tidak takut lagi dan menjualku kepada nona muda keluarga Hibah. Dia menjualku padanya untuk mendapatkan beberapa koin rubi. Shadow Fox menyelesaikan ceritanya dan menjadi sangat tertekan ketika berbicara tentang orang tuanya terutama kematian ibunya yang malang. S memasang ekspresi nostalgia di wajahnya setelah mendengar kisah tragisnya. Masa lalunya lebih menyakitkan daripada masa laluku. S berpikir dengan murung. Jadi, mengapa kamu menemukanku? S dengan lembut meminta agar dia tidak memandangnya dengan sikap bermusuhan seperti sebelumnya. Setelah pria itu menjualku kepada Lila Grand yang juga ibu Asher. Dia pertama kali ingin aku menjadi pembantu Asher setelah dia melihat penampilanku dan memberiku pelatihan. Aku baru berusia 4 tahun tapi aku adalah seorang iblis dan aku memiliki kesadaran yang sangat tinggi sejak aku masih muda tentang bagaimana aku mengingat peristiwa-peristiwa itu dengan jelas. Namun, aku takut orang lain akan meninggalkanku setelah kematian ibuku dan hilangnya ayahku. Terlebih lagi, pria itu menjualku setelahnya. Oleh karena itu, aku melakukan apa yang Lila perintahkan dan mulai belajar bagaimana menjadi pelayan yang baik. Tetapi ketika saya berusia 7 tahun, klan iblis bayangan saya, warisan memori darah, mulai bangkit. Saya mendapatkan ingatan tentang beberapa keterampilan dan teknik budidaya dari garis keturunan iblis bayangan saya bingung pada saat itu dan menceritakan tentang kenangan ini kepada Lila. Awalnya dia tidak mempercayaiku, tetapi ketika aku menunjukkan padanya salah satu keterampilan garis keturunan, dia segera membawaku ke kepala keluarganya dan menceritakan semuanya. Orang tua itu sangat berpengetahuan dan langsung menebak bahwa aku adalah iblis karena dalam hal ini di dunia hanya iblis yang memiliki warisan ingatan darah. Dia menginginkan ingatan silsilahku dan aku naif jadi aku menceritakan semuanya padanya. Tapi ingatanku tidak lengkap dan dia mengetahui bahwa dia tidak bisa mengembangkan keterampilan atau teknik klan iblisku. Dia melakukan beberapa tes dan menemukan bahwa aku bukanlah seorang murni iblis berdarah dan kehilangan minat padaku. Mata Black Fox menjadi dingin saat dia melanjutkan. Saya kemudian mengetahui bahwa ketika iblis berusia 7 tahun, ia mulai mewarisi ingatan dari nenek moyang mereka melalui darah. Inilah yang mereka sebut warisan memori darah. Kenangan seperti apa yang mereka dapatkan, itu semata-mata bergantung pada kepadatan darah iblis. Itulah mengapa iblis adalah ras nomor 1 di dunia ini. Mereka tidak memerlukan teknik atau keterampilan apapun. Mereka hanya membutuhkan kepadatan garis keturunan mereka yang tinggi dan mereka bahkan dapat membangkitkan ingatan penuh leluhur mereka tentang kultivasi iblis dan itulah kenapa skill dan teknikku tidak lengkap. Black Fox menjadi sedih pada akhirnya. S tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar cerita rubah hitam. Dia merasakan sakit di hatinya untuk gadis ini dan merasakan perasaan tak dikenal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kepala keluarga Grand kehilangan minat padaku setelah memastikan bahwa aku hanya setengah iblis. Tapi dia tidak membiarkanku berkeliaran dengan bebas. Setelah aku menunjukkan padanya keahlianku, dia tahu aku adalah seorang assassin yang terlahir alami dan sangat berbahaya karena aku adalah iblis bayangan. Karena itu, dia menempelkan topeng hitam ini ke wajahku. Itu seperti tanda budak tapi jauh lebih canggih. Tanda budak bisa mengendalikan seseorang dengan paksa tapi jika orang itu menjadi terlalu kuat, tanda budak itu akan hancur. Namun, topeng ini seperti tanda budak tingkat tinggi. Itu tidak bisa dilepaskan dengan cara biasa dan itulah mengapa aku datang kepadamu untuk membentuk kemitraan. Rubah hitam menyentuh topengnya, itu adalah kutukan yang kejam dan dia selalu ingin melepaskan diri dari cengkeraman orang-orang ini tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Jadi, kamu ingin aku menemukan cara untuk membuka kedok anak ini.
S sekarang punya ide kenapa dia ingin bekerja sama dengannya. Dia masih sedikit bingung, kenapa dia? Aku tidak ingin kamu mencari jalan. Karena aku sudah tahu cara membatalkannya. Aku hanya ingin kamu mengambilkannya untukku. Jawab rubah hitam secara misterius. Lalu di mana itu dan apa yang akan saya terima setelah membelikannya untuk Anda? Karena ini adalah kesepakatan yang setara, Anda harus memberi saya sesuatu, bukan? S bersimpati padanya, tapi bukan berarti dia akan mempertaruhkan nyawanya demi simpati. Aku mempersiapkan diri sendiri. Rubah hitam terkikik sambil melakukan postur yang lebih menggoda untuk memamerkan lekuk tubuhnya yang indah. Berhentilah bercanda dan seriuslah atau aku tidak bisa membantumu. Jawab S terengah-engah. Dia hampir terjatuh dari kursinya setelah mendengar diriku, dan melihat postur seksi wanita itu. Entah mengapa jantungnya berdebar kencang, ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Tidak, aku serius. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku selalu ingin menjadi pencuri sepertimu? Setelah kamu membebaskanku dari lubang neraka ini, aku akan menjadi rekanmu dalam kejahatan dan bergabung denganmu untuk menjadi pencuri hebat. Kata rubah hitam dan sepertinya dia benar-benar serius untuk menjadi seorang pencuri. Kamu tahu, kamu gila. Kenapa kamu mau jadi pencuri? Kalau kamu mau, kamu bisa melakukannya sendiri. S menggerutu frustasi. Dia tidak sanggup lagi menghadapi gadis gila ini. Alasannya sangat sederhana, ibuku juga seorang pencuri ulung. Ketika ayahku menemukannya, dia sedang dalam pelarian setelah gagal dalam pekerjaannya. Dia biasa bercerita tentang petualangannya dan bagaimana dia mencuri dari orang jahat yang menindas orang yang tidak bersalah, orang-orang. Saya terpesona dengan cerita-cerita saat itu dan selalu ingin menjadi seperti dia. Saya akan menjadi pencuri hebat yang mencuri dari orang-orang jahat. Mata rubah-rubah hitam bersinar seperti bintang saat dia memberitahu S tujuan utamanya. S hampir mengumpat keras setelah mendengar kata-katanya. Bab 22. Ibumu seorang pencuri dan kamu ingin menjadi seperti dia. S mengulangi kata-katanya dengan bingung. Ya, itu adalah impianku sejak kecil, tapi setelah aku menjadi budak keluarga Grant, hidupku bukan lagi milikku. Mereka melatihku menjadi seorang assassin setelah menemukan kemampuan khususku. Aku tidak punya pilihan selain menuruti keinginan mereka. Setelah pelatihan saya selesai, Lila Grant menyerahkan saya kepada putranya, Asher Kelby, untuk melakukan perintahnya. Dia dikagumi oleh ayahnya, kepala keluarga Kelby saat ini, dan kakeknya, kepala keluarga Grant, juga ayah Lila. Dia juga yang menanam topeng anak laki-laki ini. Itu sebabnya dia mengizinkanku pergi ke rumah Asher, padahal dia tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku memakai topeng ini di wajahku. Tatapan Black Fox berubah dingin ketika dia menyebut keluarga Kelby dan Grant. Dia sangat membenci kedua keluarga itu. Bagaimana mungkin dia tidak membenci mereka? Karena mereka dia hidup sebagai budak selama bertahun-tahun. Tetapi jika kamu terikat oleh topeng anak ini, bagaimana kamu bisa menolak perintah dan meminta bantuanku? Tanya S bingung. Meskipun S masih baru di dunia kultivasi, dia jelas tahu cara kerja tanda budak. Pembawa tanda ini tidak dapat menolak kendali tuannya. Jadi, jika topeng rubah ini benar-benar lebih kuat dari tanda budak normal, mustahil baginya untuk menolak keinginan Asher. Kata rubah hitam dengan serius. Ini karena salah satu skill garis keturunanku yang tidak diketahui siapapun, aku bisa melewati kendali topeng ini dengannya. Tapi itu tidak bisa membantuku menghilangkannya, jika mereka tahu tentang skill ini, mereka akan membunuhku. Petik 2. Kamu, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak takut aku akan mengungkapkan rahasia terbesarmu? Bagaimana jika aku mengkhianatimu untuk menyelamatkan diri dari Asher atau membunuhmu sekarang juga untuk menutup mulutmu setelah itu tidak ada yang akan tahu tentang rahasiaku? S melanjutkan dengan muram, mengenai keluarga Kelby dan Grant, aku bisa bersembunyi atau bahkan meninggalkan kota, dan kamu tahu persis bahwa aku bisa melakukan itu. Jadi kenapa kamu begitu percaya padaku? S tidak mengenalnya, dia juga bukan kerabatnya atau orang penting lainnya. Lalu kenapa dia menceritakan rahasianya satu persatu seolah-olah itu bukan apa-apa? Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Karena gadis ini sama sekali tidak bodoh,
dia menemukan identitas tersembunyinya hanya dengan sedikit petunjuk. Hehe, kamu tidak akan pernah melakukannya karena kamu seperti ibuku. Kamu merampok si gendut itu karena dia adalah orang jahat dan selalu menindas orang miskin. Kamu bahkan membantu keluarga orang-orang tak berdosa yang dibunuh oleh Billy dalam kegilaannya. Kamu memberi semua orang mati itu mengeluarkan 10 koin rubi tanpa memberi tahu mereka. Tapi tahukah Anda, mereka semua tahu bahwa, hantu hitamlah yang membantu mereka ketika tidak ada yang mendengarkan permohonan mereka. Mereka menyebutmu pahlawan keadilan. Ibuku juga seorang pencuri. Dia selalu mencuri dari orang kaya dan orang jahat dan membantu yang membutuhkan ketika tidak ada yang mau membantu mereka. Rubah hitam bernostalgia ketika dia mengingat kata-kata ibunya dan cerita-ceritanya bahkan sampai sekarang karena dia adalah pahlawannya. Ayahnya selalu menegur ibunya untuk tidak menceritakan kisah seperti ini padanya, namun ibunya tidak pernah mendengarkannya dan selalu bercerita tentang petualangan dan pencapaiannya yang luar biasa. Rubah hitam masih ingat cerita ibunya tentang macam-macam pencuri. Ingat Eva, ada 3 jenis pencuri, dari hanya yang lemah karena mereka adalah pengecut yang lari dari yang kuat dan menindas yang lemah. Tipe ketiga adalah yang paling langka, mereka yang hanya mencuri dari orang jahat dan membantu yang lemah. Itu adalah hal terakhir yang dia katakan pada Black Fox sebelum kematiannya yang tragis. Ibumu benar-benar orang yang baik dan aku tidak bisa menandinginya. Ucap S tulus tanpa menyembunyikan kekagumannya pada pencuri hebat itu. Eva terkikik melihat wajah konyol S. Itulah sebabnya aku ingin mencarimu dan menjalin kemitraan. Karena kamu adalah orang yang setia dan kamu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu untuk menjual temanmu demi menyelamatkan lehermu sendiri. Dia telah menyelidiki S secara mendalam sebelum dia membuat keputusan untuk menjalin kemitraan dengannya. Katakan padaku bagaimana aku bisa membebaskanmu dari topeng budak ini dan tentang kekuatan keluarga Kelby. Aku ingin tahu semua tentangnya, pinta S. Dia ingin membantunya jika dia bisa tetapi yang lebih penting ingin menyelesaikan misinya. Sekarang S sudah tahu seperti apa keluarga Kelby sebenarnya setelah mendengar ceritanya. Keluarga nomor 3 di seluruh wilayah dalam dan dia harus mengosongkan perbendaharaan mereka dalam 2 tahun. Dia hampir mengutuk sistem itu. Oh, targetmu selanjutnya adalah keluarga Kelby sepertinya aku tidak salah menilaimu. Kamu benar-benar, pencuri yang baik hati, sama seperti ibuku. Black Fox merasa lega setelah mengkonfirmasi asumsinya tentang S sebagai pencuri yang baik hati. Di matanya, dia akan menjadi hakim keluarga Kelby. Keluarga berhati hitam yang memperlakukannya seperti budak dan melakukan segala jenis perbuatan jahat. Wajah S memerah saat mendengar perkataan rubah hitam. Dia ingin mengklarifikasi kesalahpahamannya tetapi takut dia akan memukulinya jika dia mengatakan ingin melakukan perampokan untuk tujuan egoisnya sendiri. Dia pasti punya beberapa sekrup yang lepas di kepalanya. S mengangguk dan memutuskan untuk membiarkannya. S bukanlah pencuri kategori ketiga, dia sebenarnya adalah pencuri tipe baru, yang merampok orang lain untuk menjadi lebih kuat. Sesederhana itu. Batuk. S batuk 2 kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Dengar, bisakah kamu tidak membicarakan hal ini dan katakan padaku bagaimana aku bisa membantumu melepaskan topeng ini dan sebagai imbalannya, kamu bisa memberiku semua informasi tentang keluarga Kelby. S mengalah, dia tidak menginginkan apapun lagi dari gadis gila ini. Jika dia bisa memberinya informasi tentang keamanan keluarga Kelby atau bahkan membantunya masuk ke sana, dia akan senang dengan hal itu. Pertama, kamu harus menjalin kemitraan denganku dan kita akan menjadi satu tim mulai sekarang. Lalu seperti tim sungguhan, kamu akan membantu pasanganmu terlebih dahulu, lalu melakukan bisnis resmi bersama. Rubah hitam mendengus jelas tidak puas karena S melupakan sesuatu yang begitu penting secepat ini. Urusan resmi apa? Itu adalah misi dari sistem. S sebenarnya ingin meneriakkan ini namun menahannya. S menghela nafas tak berdaya. Baiklah kita akan membentuk tim dan aku akan membantumu terlebih dahulu tetapi jika keahlianmu tidak cukup atau kamu memperlambatku, aku akan melarikan diri dan meninggalkanmu. Sekarang beritahu aku bagaimana aku bisa membantu Anda. Jelas ada nada frustrasi dalam suaranya. Lihat, itu tidak terlalu sulit.
Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan memperlambat Anda dan selalu mengikuti perintah Anda. Karena Anda adalah pemimpin tim, beri nama tim kami terlebih dahulu. Kata rubah hitam penuh semangat, dia menatap S dengan penuh harap. Ketua tim yang mana, dan kenapa kita perlu nama? Tanya S buru-buru, dia tidak suka arah pembicaraan ini. Karena kamu lebih terampil daripada aku dalam hal mencuri dan kamu sudah menjadi pencuri terkenal, kamu akan menjadi pemimpin tim kami dan di masa depan, tim kami akan terkenal di seluruh dunia jadi kami harus memiliki nama yang luar biasa yang akan membuat orang-orang jahat ketakutan, hati. Jelaskan Black Fox sambil membayangkan masa depan gemilang mereka dengan mata berbinar. Dia benar-benar gila, S mengangguk sambil tersenyum pahit. Baik-baiklah. Aku akan menjadi pemimpinnya tapi demi nama tim mari kita bicarakan hal itu di masa depan ketika kita menjadi terkenal atau semacamnya. S bahkan tidak ingin membentuk tim apalagi menyebutkan namanya jadi dia hanya mengatakan hal-hal acak untuk meyakinkan Black Fox. Kamu benar, kita akan memutuskan nama ketika kita menjadi terkenal. Black Fox dengan serius mengangguk setuju. Seperti yang dia harapkan, dia benar-benar membelinya. Sekarang kita adalah tim dan partner jadi kita harus memperkenalkan diri. Namaku Eva Jude dan kamu bisa memanggilku Eva mulai sekarang. Black Fox atau Eva memperkenalkan dirinya sambil mengulurkan tangan seputih saljunya ke arah S. S. White panggil saja aku S, bukan ketua tim. S tersenyum kecut sambil menjabat tangan lembut wanita itu. S tidak tahu bahwa timnya yang dibentuk secara paksa akan menghancurkan seluruh dunia langit emas di masa depan. Baiklah S, sekarang kamu harus membantu temanmu itu. Eva terkikik, jelas dia sangat senang. Katakan saja padaku. S hampir gila bahkan tidak mau tahu lagi tentang keluarga Kelby. Dia hanya ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya dan menutup mulutnya yang menyebalkan. Karena di mata S, dia terlalu banyak bicara. Tetapi jika Asher melihatnya berbicara seperti ini, dia akan mengira itu adalah orang lain yang memakai topeng rubah hitam. Karena dia tidak pernah mengatakan lebih dari yang seharusnya. Ia hanya menjawab ketika ditanya dan menjadi bisu setelah menjawab pertanyaan. Begitulah kelakuan rubah hitam pada umumnya, dingin. Namun di hadapan S, dia bertingkah seperti anak manja dan kenapa dia melakukan hal tersebut, dia sendiri tidak tahu. Dia hanya merasa dekat dengan S karena suatu alasan yang aneh ketika mereka bertemu. Baiklah, aku akan bicara, jangan ganggu aku lagi. Ucap Eva menyesal setelah melihat S yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kamu sangat mengerikan di sini. S memutar matanya dan menjawab dalam hatinya. Jika kamu ingin membantu, kawan berhargamu, kamu harus menyusup ke perbendaharaan keluarga Hibah. Eva terdengar seperti seorang gadis kecil yang sangat bahagia dengan petualangan besarnya bersama ketua timnya tentunya. Apa? Malam itu seluruh penghuni pondok mendengar seruan nyaring penuh penyesalan dan kebencian. Bab 23. S ingin menangis tetapi air matanya tidak mengalir. Saya menyesal sekarang. Seharusnya ia kabur dari sini saat pintu kamar terbuka dan berlari menjauh dari Eva. Namun sayang, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sekarang dia sudah berjanji maka dia akan membantu. Orang tua dan kakek neneknya selalu mengajarkannya untuk tidak pernah mengingkari janjinya atau menarik kembali kata-katanya. Keluarga Kelby itu sudah sulit menghadap dan sekarang aku harus menyerang keluarga Grant juga. Jika aku mendaki salah satu dari mereka, yang lain akan waspada. Lagi pula itu bukan wilayah luar, dan Eva akan mendapat masalah jika aku menyerang keluarga Kelby terlebih dahulu. Asher itu pasti akan menyadari sesuatu dan mungkin curiga pada Eva. S berpikir serius, dia menyebalkan tapi dia gadis yang baik hati dan terus terang. Dia bahkan memberitahuku tentang rahasia terbesarnya. Aku tidak bisa meninggalkan seseorang yang menaruh kepercayaannya padaku. S dalam kesulitan karena jika Eva tidak menceritakan masa lalu dan rahasianya, dia pasti sudah memilih untuk menjalankan misi sistem. Lagi pula, dia tidak mau mengakuinya, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan teman dalam hidupnya. Kenapa kau berkeringat seperti hujan? Kita bisa bertengkar kedua keluarga itu sekaligus jika kau ingin bertengkar keluarga Kelby sebanyak itu. Eva berkata pelan setelah melihat S melakukan tindakan konyol, meskipun dia merasa itu cukup lucu.
Bagaimana caranya kita mendorong mereka berdua? Tanya S dengan cepat. Kalau bisa, dia tidak ingin bertengkar dengan siapapun. Ibu saya pernah bercerita kepada saya bagaimana dia pertarungan 3 bendaharaan sekaligus. Eva menceritakan kepada S dengan bangga tentang prestasi ibunya seolah-olah itu adalah prestasinya sendiri. Ceritakan padaku. S mengabaikan Eva yang mengisyaratkan angkuh seperti burung merak dan mendesaknya untuk menceritakan keseluruhan cerita. S bukanlah pencuri ulung dan masih pemula di bidang ini. Ia bisa melakukan pertarungan salah satu keluarga besar di sini, tetapi pertarungan 2 keluarga sekaligus adalah tugas yang hampir mustahil baginya dengan keterampilannya saat ini. Jadi, jika Ibu Eva benar-benar berduka ulung, maka pengalamannya sangat berharga dan membantu. Dengarkan baik-baik, Eva mulai berkata dengan sungguh-sungguh kepada S. Setelah 2 jam, mata S berbinar-binar setelah mendengarkan cerita Eva dan merasa kagum dengan cara mencuri yang dilakukannya. Ia kini yakin sepenuhnya, Ibu Eva benar-benar seorang pencuri hebat dan ia belajar banyak dari satu kisah ini. Siapa orang bodoh yang bilang menjadi pencuri itu mudah? Terlalu banyak perencanaan yang dibutuhkan hanya untuk mencuri 1 orang. Menurutku, menjadi pencuri bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. S berpikir dengan getir, tetapi ada kegembiraan tertentu di matanya. Pertama-tama kita harus memilih target, kau bisa melakukannya dan aku akan menyusup ke keluarga Grant. Jika kita melakukan ini, kita harus sangat berhati-hati. Jika kita membuat kesalahan sedikit saja, tamatlah riwayat kita. Aku selalu bisa melarikan diri, tapi kau akan mati karenanya, jadi perdamaian untuk sangat berhati-hati. S mengingatkannya dengan serius. S tidak menganggap Eva sebagai orang luar lagi karena Eva membantu lebih dari yang diminta dan tanpa disadari S mulai memperlakukan Eva seperti rekan satu tim. Jangan khawatir. Tugas yang paling penting akan dilakukan olehmu dan itu menjadikanmu inti dari rencana ini. Kau harus lebih berhati-hati daripada aku, kata Eva sambil tertawa kecil. Dia juga menyadari perubahan sikap S dan merasakan kekhawatiran yang tulus dari suaranya. Dia sangat senang akan hal itu. Bagaimanapun, dia melakukan semua ini untuk mendapatkan kepercayaan S dan sejujurnya ingin membentuk tim di dekatnya. Karena ibunya pernah berkata kepadanya, pencuri yang hebat membutuhkan rekan yang hebat. Oleh karena itu, S adalah rekan yang sempurna untuknya. Dia cerdas, memiliki keterampilan yang hebat, setia, dan dapat dipercaya. Dia juga harus mengakui bahwa S juga agak tampan. Itulah alasannya dia mengatakan yang sebenarnya sejak awal karena dia tahu orang seperti S tidak akan pernah meninggalkan atau mempertahankan teman sejati. Lebih jauh lagi, dia samar-samar merasa sangat dekat dengannya dan menaruh semua kepercayaannya padanya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan keyakinan itu datang langsung dari darah dan jiwa. Eva tidak berkutat pada perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan ini dan berspekulasi hanya karena ia bertemu dengan seorang pencuri seperti ibunya. Semua perhatiannya tertuju pada rencana penyelamatan kedua keluarga yang telah memperlakukannya seperti budak selama bertahun-tahun. Akhirnya, tibalah saatnya untuk membalas dendam yang manis. Ia merasa senang sekaligus takut. Gembira karena mimpinya menjadi kenyataan dan akhirnya bisa menjadi seperti ibunya. Dan takut karena ia tidak ingin tim bersama S hancur karena kecelakaan. Kau harus pergi dulu dan melapor pada Asher. Dia bisa menjadi penghalang besar bagi rencana kita jadi kita harus menghindarinya secepat mungkin. Kata S dengan senyum jahat di wajahnya. Baiklah, sampai jumpa besok. Eva menghilang seperti asap setelah menatap S untuk terakhir kalinya. Dia memang punya beberapa keterampilan. S tersenyum ringan. Garis bawah. Di pagi hari di lantai atas toko Kelby. Kau tidak bisa muncul. Suara marah Asher menggema di seluruh lantai atas. Ya, dia sangat cepat melarikan diri dari kota setelah menyingkirkan kelompok Caleb. Setelah penyelidikanku, aku menemukan bahwa penjaga gerbang bagian dalam melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama meninggalkan wilayah bagian dalam. Sebuah suara dingin namun manis menjawab. Dia adalah Eva atau sekarang Black Fox. Dia mengenakan armor hitam di sekujur tubuhnya dan matanya sedingin es. Dia sama sekali tidak mirip dengan gadis ceria yang bertemu es tadi malam. Penipu itu kabur setelah melakukan ini padaku, dasar terkutuk.
Aku tidak bisa tidur nyenyak sebelum menyiksanya. Cari tahu dari mana dia berasal, cari saja apa saja. Asher membentak sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia bertekad dan tidak akan berhenti sampai dia menemukan es. Rubah hitam berkata tanpa ekspresi, aku sudah melakukannya dan sepertinya dia berasal dari kota Gunung Merah. Apa? Kota Gunung Merah? Wajah Asher berubah pucat karena dia tahu dengan jelas di mana kota ini berada. Tetapi masalah sebenarnya adalah Red Mountain City adalah kota bintang 1. Artinya kota besar tempat dia tidak bisa seenaknya bermain-main. Apa kau yakin bocah itu berasal dari Red Mountain City? Asher bertanya dengan ragu. Ya, aku sudah memeriksa 2 kali dan dia sepertinya berasal dari kota Pegunungan Merah. Jawab Eva dingin. Asher bahkan tidak menyangka Black Fox bisa berbohong padanya. Karena dia sudah bersamanya selama 5 tahun dan tidak pernah berbohong atau gagal menjalankan misinya sekalipun. Dia seperti mesin yang tidak pernah lelah atau tidak mematuhi perintah. Itulah alasannya dia mempercayainya tanpa berpikir. Tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa ini adalah rencana S dan Eva untuk menuntunnya ke arah yang salah dan memastikan dia tidak menghalangi mereka. Asher memasang wajah masam dan menjadi sangat mengecewakan. Ia kesulitan mempercayai bahwa seseorang telah lolos dari genggamannya dan orang itu adalah orang yang membuatnya mencium bau kotoran tikus. Ini adalah kesedihan terbesar dalam hidupnya dan ia bahkan tidak bisa membalas dendam sekarang karena kemarahannya mencapai tingkat yang baru. Tapi dia tidak bisa pergi ke kota bintang 1 hanya untuk membalas dendam, kan? Apalagi jika dia pergi ke sana, di mana dia bisa terletak di kota besar itu. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa musuh bebuyutannya, hanya Caleb yang tahu. Eva berbicara saat Asher hendak menelan aibnya dan menyerah untuk membalas dendam. Aku juga menemukan catatan ini dari tempat dia menginap. Dia memberikan kertas putih terlipat kepada Asher. Kertas kecil ini akan menjadi hal terakhir yang bisa mematahkan semangat unta. Asher mengerutkan kening dan menerima kertas itu. Bagaimana hadiahku? Hehehe. Kata-kata itu penuh dengan kehangatan dan cemoohan. Bajingan bangsat. Asher meledak marah, wajahnya yang tampan berubah hitam seperti arang dan urat-urat di dahi muncul seolah-olah akan meledak kapan saja. Dia tahu siapa yang menulis surat ini hanya dari kata-kata yang menghina ini. Black Fox, pergi dan mintalah bantuan dari kakekku. Aku menginginkan bajingan itu berapapun biayanya. Bahkan jika aku harus pergi ke neraka sendiri. Asher meraung dengan wajah penuh kebencian. Dia akhirnya kehilangan akal sehatnya dan tidak pernah berpikir bahwa S berencana untuk mengirimnya keluar dari kota. Ya, Eva menghilang setelah menerima perintah Asher, idiot. Dia mengejek Asher dalam hatinya. Garis bawah. Sementara itu, saat Asher sedang marah, S sedang menuju wilayah keluarga Grant. Tiba-tiba embusan angin melewatinya dan selembar kertas kecil muncul di tangannya yang kosong. Dia tidak terkejut dengan ini karena dia tahu ini adalah Black Fox. S membaca catatan kecil itu dan mencibir sinis, si idiot itu benar-benar mempercayainya, seperti yang Eva katakan. Di dalam surat itu ada laporan tentang tindakan Asher saat ini. Setelah membaca, dia mengirimkan sedikit kisah surgawi di dalam surat itu dan berubah menjadi pecahan-pecahan. Kurasa sekarang giliranku. S mengaktifkan mode siluman dan menghilang ke wilayah keluarga Grant. Keluarga Grant menduduki peringkat kedua di wilayah dalam karena mereka memiliki seorang ahli di puncak alam gerbang Ki, hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam pembentukan fondasi Ki. Dia adalah kakek Asher, kepala keluarga Grant saat ini, Ryland Grant. Alam bangunan Yayasan Ki adalah alam berikutnya setelah alam gerbang Ki. Hanya penguasa kota yang berada di alam ini dan karena itu keluarganya, keluarga Layton, menduduki peringkat pertama di wilayah dalam. S saat ini sedang berdiri di depan sebuah bangunan kumuh. Itu adalah area pelayan keluarga Grant. Semua pelayan tinggal di gedung tua ini. Keluarga Grant tidak mengizinkan pelayan pergi keluar wilayah mereka karena di mata keluarga Grant mereka bukan manusia, mereka hanyalah budak. S buru-buru masuk ke dalam gedung, dia tahu keamanan di sini tidak ketat, siapa yang peduli dengan keamanan budak. Jadi, jika seseorang dapat melewati semua pos pemeriksaan keluarga dan mencapai area pelayan, tidak ada keamanan sama sekali.
S memasuki gedung lama. Bagian dalamnya bersih tetapi ada bau aneh di dalamnya. S melihat deretan kamar dan semua pintu tidak memiliki kunci. Seseorang dapat masuk sesuka hatinya. Ini adalah perlakuan yang diberikan keluarga Grant kepada para pembantunya. Mereka memperlakukan mereka seperti binatang. S merasa geram. Dia tidak mengira keluarga bangsawan di wilayah dalam lebih buruk daripada wilayah luar. Setidaknya di wilayah luar, mereka tidak memperlakukan manusia seperti binatang. Sebenarnya, mereka melakukannya hanya saja dia belum mengetahuinya. Dia menahan amarahnya yang mendidih dan segera pergi ke lantai atas. Jumlah kamar di sini lebih sedikit daripada di lantai 1, tetapi kamar-kamar ini tidak memiliki pintu dan di dalamnya ada anak laki-laki muda. Namun, kondisi mereka lebih buruk daripada kematian. Mereka terluka di sekujur tubuh, beberapa bahkan tidak memiliki anggota tubuh. Anak-anak ini adalah rekan tanding bagi tuan-tuan muda keluarga Grant. Mereka hanya punya satu tugas, yaitu mengalahkan. Mereka seperti boneka hidup yang membantu generasi muda keluarga Grant untuk menguji keterampilan mereka. Jika mereka mati selama tanding-tanding, tidak ada yang peduli. Mereka akan digantikan oleh yang baru. Ada batu-batu tak berarti yang dapat menumbuhkan generasi muda keluarga Grant. S ada di sini untuk menjadi sparring partner. Bab 24. Keluarga hibah, rumah pembantu di lantai 2. S melihat anak laki-laki yang terluka parah dan tak bernyawa tidak jauh lebih tua darinya. Dia merasakan kemarahan yang sangat besar di dalam hatinya dan ingin mendapatkan keadilan bagi mereka, namun dia tidak cukup kuat. Inilah wajah sebenarnya dari dunia kultivasi di mana kekuatan adalah yang tertinggi. S menelan amarahnya dan melangkah maju ke lantai 2. Semua ruangan tanpa pintu itu ditempati oleh setidaknya 2 anak laki-laki. Ketika mereka melihat S dengan mata tak bernyawa mereka tidak bereaksi sama sekali, karena hampir setiap hari akan ada sparring partner baru datang. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan S, dia hanyalah orang yang kurang beruntung. Keluarga Grant menangkap anak-anak ini dari Wastelen. Wastelen adalah tanah paling rendah di seluruh benua manusia. Karena itu, tidak ada yang peduli jika keluarga Grant memperlakukan penduduk Wastelen seperti budak. Anak-anak muda ini dipilih secara pribadi oleh para tetua keluarga dan jika mereka menemukan sesuatu yang salah dengan identitas mereka, mereka akan membunuh mereka tanpa berpikir 2 kali. Namun, selama tahun-tahun damai ini mereka menjadi malas dan pemilihannya menjadi kurang hati-hati. Karena itu, S menyusup ke gedung server dan menjadi pendamping. Dia menemukan kamar kosong dan duduk di sudut. Dia menutup matanya dan mulai merenungkan teknik pedang bayangan ganda. Dia memiliki waktu 2 tahun untuk menyelesaikan misi sistem dan sementara itu, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus mencapai level yang lebih tinggi dalam skill dan tekniknya, terutama pedang bayangan ganda yang paling sulit untuk dikuasai. Langkah diam dan diam hanya selangkah lagi dari kesempurnaan karena itulah keahliannya yang paling penting. Dia juga perlu menaikkan level mata benar dan salah. Tanpa skill mata misterius ini dia tidak dapat menemukan jebakan atau pengaturan tersembunyi. Dan tentu saja, dia tidak melupakan 2 bentuk terakhir dari tangan pembuka harta karun, yang tampaknya dia bukanlah pencuri sejati. Namun dalam rencana besar kali ini, skill yang paling penting adalah pickpocket. Ketika S memikirkan pickpocket, dia tidak bisa menahan senyum misteriusnya. Bahasa Indonesia, garis bawah. Malam itu, S membuka matanya yang terpejam karena mendengar langkah kaki 3 orang pria mendekat. 5 menit kemudian, 3 pria keluar dari kamar S dan salah satu dari mereka berseru, Kenapa masih ada orang di sini yang tidak terluka? S mendengar suara yang mengagetkan itu dan akhirnya melihat 3 orang berbaju zirah. Mereka jelas-jelas adalah penjaga gedung pelayan yang sedang bermalas-malasan saat S memasuki gedung tersebut. Hei, bajingan kecil, apa yang kamu sembunyikan terakhir kali ketika kita memilih pasangan yang cocok? Yang kedua mengumpat dengan sinis. Namanya Aklam. Dia beruntung terakhir kali bisa lolos dari tangan kita tapi kali ini dia tidak bisa melarikan diri. Hehe, tertawalah yang ketiga, namanya Luman. Tikus kecil karena kamu baik-baik saja, kamu bisa menjadi rekan tanding, nona muda ketiga hari ini.
dan kamu memiliki wajah yang cukup baik sehingga dia pasti akan memperlakukan kamu dengan baik. Haha, yang berseru pertama terkekeh muram, dia Juli. Bawa dia bersama yang lain. Mari kita lihat apakah kamu bisa hidup sampai besok setelah mendapatkan perawatan, nona ketiga. Perintahkan Julo kepada Aklam di belakangnya. Ayo kita lakukan hal kecil. Aklam mendatangi Es dan hendak menangkapnya dengan paksa tetapi Es berdiri sendiri dan mulai berjalan menuju dua penjaga lainnya dengan acuh tak acuh. Oh, bukankah kita penuh energi? Coba lihat apakah kamu masih bisa berdiri setelah berlatih dengan nona muda ketiga. Julo menyeringai pada Es dan mulai memilih partner cadangan lainnya dan tidak lagi memperhatikan Es. Setelah memilih 10 anak laki-laki dengan Es menjadi salah satunya. Kecuali Es, mereka semua terluka dan memiliki bekas luka di wajah mereka. Salah satu dari mereka tampak menggigil sementara yang lain menangis. Hanya 10. Suara tidak puas terdengar dari luar gedung. Kepala Butler, 10 orang ini adalah satu-satunya kelompok yang tersisa yang bahkan bisa berjalan dengan baik. Lihat, kita akan menemukan bidak baru untuk dimainkan oleh nona muda ketiga. Jawab Julo penuh hormat sambil mengarahkan jarinya ke arah Es yang tampak tanpa ekspresi. Wajahnya yang mendominasi sebelumnya digantikan dengan wajah yang sopan. Orang yang berdiri di luar gedung pelayan ini memiliki perawakan kecil dan gemuk. Dia adalah seorang pria paruh baya dengan janggut hitam pendek. Namanya Kilan Gren dan dia adalah kepala pelayan di distrik timur keluarga Gren. Wilayah keluarga Gren cukup besar dan tidak mungkin memantau seluruh wilayah keluarga dengan sedikit tenaga. Jadi seluruh wilayah keluarga Hibah dibagi menjadi 4 distrik. Kabupaten Timur, Barat, Selatan, Utara. Setiap distrik memiliki satu pelindung di puncak alam gerbang Ki dan satu kepala pelayan. Di tengah keempat distrik terdapat rumah utama keluarga Gren. Di rumah utama tinggal kepala keluarga dan keluarganya. Keempat distrik keluarga ini dibagi di antara para tetua keluarga. Kepala Butler Kilan ada di sini untuk mencari mitra cadangan baru bagi para tuan muda distrik timur. Namun semua mitra cadangan lainnya terluka parah. Karena anak-anak muda itu tidak menahan diri sama sekali, jika suasana hati mereka sedang baik, setidaknya mereka akan menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi jika suasana hati mereka sedang buruk, anak-anak gurun ini akan dipukuli sampai mati hanya untuk melampiaskan amarah mereka. Gelombang baru belum datang, tanya kepala pelayan Kilan dengan rasa frustrasi yang terlihat jelas di wajahnya yang tembam. Julo dengan sopan menjawab, belum menjadi kepala pelayan, tapi saya jamin besok pagi akan tiba. Baiklah, kalau begitu aku akan datang besok. Kepala Butler Kilan menghela nafas tak berdaya. Ya, kami secara khusus akan memilihkan yang bagus untuk Anda kepala pelayan. Aklam membenturkan dadanya sambil memberikan penerima hibah kepada kepala pelayan. Kilan menganggukkan kepalanya puas dan menoleh ke arah 10 boneka, dan berkata, kalian 9 akan dikirimkan ke tuan muda lainnya sementara kamu dalam kondisi sempurna akan mengikutiku. Kilan membawa Es dan 9 lainnya dibawa pergi oleh pelayan lain yang datang bersamanya menuju distrik timur keluarga Gren. Es mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu sambil berjalan bersama Butler Kilan. Distrik timur adalah distrik terbesar dalam keluarga Gren, dan orang-orang yang tinggal di sini semuanya menduduki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga Gren. Setelah berjalan selama 5 menit Es melihat sebuah rumah besar yang indah. Ia melihat sebuah taman yang indah dengan bunga berwarna-warni di luarnya. Es sedang mengamati bunga-bunga itu ketika sebuah suara marah namun lembut terdengar, Kilan, di mana rekan tandingku? Wah, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus, sepertinya nona muda ketiga Graci marah karena suatu alasan. Kilan terkikik muram sambil memandang Es seolah-olah dia adalah orang mati. Saat Kilan sedang berbicara dengan Es, ledakan pintu rumah yang tertutup terbuka dan seorang gadis kecil setinggi sekitar 5 kaki dengan sosok ramping, keluar. Dia adalah keluarga nona Gren ketiga Graci Gren. Dia memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam keluarga Gren karena dia adalah keponakan Rilan Gren. Dia memiliki kepribadian yang sangat disengaja. Ketika Kilan melihat Graci menyerbu ke arahnya dengan wajah muram, dia segera meraih tangan Es dan memindahkannya ke depan dirinya dan dengan cepat berkata, Nona muda,
lihat ini, mitra tanding, yang kubelikan untukmu hari ini, dan dia tidak terluka sama sekali. Dia juga mempunyai wajah yang bagus. Grachi mendengar perkataan Kilan dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah es. Bahkan dia tertegun sejenak setelah melihat wajah tampannya terutama mata biru tua yang bersinar, yang memberinya pesona yang tidak diketahui, dengan kulit pucat dan rambut panjang berwarna es tampak seperti pangeran muda. Grachi harus mengakui mungkin dialah pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Dia dengan cepat menyembunyikan ekspresi terkejutnya dan bertindak seolah dia tidak tergerak oleh rekan tandingnya sama sekali. Namun, dari perasaan jiwa es bagaimana dia bisa melarikan diri. Dia segera menyadari perubahan suasana hatinya. Apa yang bisa kulakukan dengan domba putih kecil ini? Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dariku. Grachi mendengus dan bertingkah seolah suasana hatinya masih buruk. Kilan tidak memiliki indera jiwa es ketika keringat dingin mulai terbentuk di dahinya dan dengan cepat berkata dengan nada panik, "Ye nona muda jangan lihat wajahnya. Lagi pula dia berasal dari alam liar dan tubuhnya harus seperti itu, kuat jika dia ingin bertahan hidup di tanah terlantar. Dia takut dia ingin dia menjadi sparring partner hari ini dan buru-buru mulai menjelaskan tentang orang-orang gurun. Memang benar jika seseorang ingin bertahan hidup di gurun, ia harus menjadi seorang pemburu. Seseorang tidak bisa hidup nyaman di gurun seperti orang di kota. Mereka harus berburu makanan dan bertarung dengan hewan liar untuk bertahan hidup. Itu sebabnya mereka memiliki tubuh yang kuat secara alami. Jika bukan karena buruknya kualitas ki di gurun dan alasan aneh lainnya, orang-orang gurun ini pasti sudah mendominasi wilayah kota sejak lama. Hanya karena itu mereka tidak mempunyai anggota yang kuat dan keluarga kuat ini menangkap anaknya secara sembarangan. Beberapa menggunakannya sebagai batu loncatan bagi generasi muda mereka seperti keluarga hibah, dan yang lain menggunakannya sebagai budak berkualitas tinggi. Itu juga merupakan misteri mengapa orang-orang gurun tidak pernah memiliki penggarap alam dasar ki. Bab 25. Grachi mendengus sambil memutar matanya ke arah kepala pelayan. Kita lihat saja setelah aku mencobanya. Karena kamu membawanya ke sini, aku akan memaafkanmu karena terlambat. Sekarang pergilah dan jangan ganggu aku, saya telah mempelajari beberapa keterampilan baru yang ingin saya praktikkan. Dia memasuki rumahnya setelah memandang Kilan dengan tatapan tidak ramah. Kilan berpura-pura tidak melihat apapun dan segera memperingatkan es, kamu harus mengikuti semua perintah nona muda jika ingin hidup. Jangan membuatnya tidak nyaman dengan cara apapun, sekarang pergilah. Es mengabaikan peringatan Kilan dan mengikuti Grachi dengan kepala tertunduk. Namun, mereka berdua tidak menyadari kilatan tajam di matanya. Menurutku tidak, Grachi ini akan menyerahkan dirinya kepadaku pagi ini dan itu dengan mudah. Dia berpikir dengan gembira. Grachi melihat es mengikutinya dengan penuh perhatian dan mau tidak mau mengangguk puas melihat pemuda sopan ini. Karena sebagian besar penduduk Wastelen akan memandangnya dengan kebencian dan kemarahan ketika mereka pertama kali datang ke sini. Anak laki-laki seharusnya bersikap seperti ini. Dia bergumam keras untuk mengganggu es, tapi es hanya nyengir dingin. Dia membuka pintu dan es melihat ruang terbuka lebar di belakang rumahnya. Ada bekas pedang tajam di tanah dan deretan senjata berjejer di sampingnya. Jelas itu adalah tempat latihan pribadinya. Grachi berkata dengan acuh tak acuh, cepat, jangan buang waktuku dan ambil senjata apapun dan serang aku dengan semua yang kamu punya. Es tidak bergerak dan berkata dengan lemah lembut, bolehkah saya bicara dulu dengan nyonya ketiga? Grachi mengernyitkan dahi setelah mendengar permintaan es, namun tidak langsung menyerangnya. Dia hanya tersenyum licik dan berkata, bicaralah. Tetapi jika aku tidak menyukai apa yang kamu katakan, aku akan memotong lidahmu sehingga kamu tidak dapat berbicara lagi. Es berpura-pura tidak melihat senyum liciknya dan berkata dengan hormat, nona muda, ada satu hal, sejak saya masih kecil, saya sudah bisa menggunakan keterampilan khusus. Ketika Grachi mendengar perkataan es, alisnya sedikit terangkat, dia tidak menyangka kalau orang barbar dari gurun ini bisa menggunakan skill khusus. Terlebih lagi, dia tidak merasakan ki yang kuat di tubuh es, dia jelas manusia normal jadi bagaimana dia bisa menggunakan skill itu. Grachi tidak dapat merasakan basis budidaya es karena ki surgawi,
hanya seseorang dengan dua alam budidaya utama yang lebih tinggi dari S yang dapat merasakan basis budidayanya yang sebenarnya. Orang lain hanya akan menganggapnya sebagai manusia normal. Itu juga alasan mengapa S tidak khawatir orang lain mengetahui statusnya sebagai seorang kultivator karena seseorang dengan dua alam lebih tinggi dari S tidak dapat ditemukan dengan mudah di Star City 2 atau bahkan Star City 1. Tentu saja, dia mengetahui hal ini setelah membayar poin pencuri ke dalam sistem sambil mengertakkan gigi, karena dia merasa cemas dengan fakta ini. Lagi pula bukan berarti orang awam tidak bisa mempelajari atau menggunakan skill tersebut, hanya saja karakter seperti ini sangat jarang ditemukan dan mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Mungkinkah orang barbar ini jenius? Grachi segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin seseorang dari tanah tandus bisa menjadi jenius? Itulah satu-satunya penjelasan. Namun, Grachi masih terpikat dan berkata dengan nada bercanda, "Memem, keterampilan khusus katamu. Baiklah, tunjukkan padaku dan jika itu bukan sesuatu yang istimewa, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu." S buru-buru menggelengkan kepalanya, seolah panik, "Nona muda, aku tidak berani menggunakannya padamu dan hanya butuh orang lain untuk menunjukkannya padamu." S menunjukkan rasa takut pada Grachi dan juga menyelidiki karakternya untuk melihat apakah dia benar-benar dapat melanjutkan langkah berikutnya dalam rencananya bersamanya atau tidak. Grachi kehilangan kesabaran dan memarahi dengan marah, "Sekarang gunakan saja, tidak masalah apakah itu aku atau orang lain karena jika aku tidak menyukai apa yang aku lihat, kamu mati." S sedikit gemetar, seolah ketakutan, lalu buru-buru menutup matanya dan mulai menggunakan pickpocket. Saat skillnya aktif, seutas benang tak berbentuk melesat dari jari-jarinya langsung ke pinggang Grachi seperti anak panah. Grachi tampak tidak menyadari benang tak berbentuk itu dan berdiri diam menunggu S menggunakan keahliannya. Saat benang tak berbentuk itu menyentuh pinggangnya, benang itu tiba-tiba menghilang dan sebuah kantong kecil berwarna kuning muncul di tangan S. S tahu ini akan terjadi jadi dia tidak terkejut dengan hal ini tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya ketika dia mendengar suara manis di kepalanya yang sudah lama tidak dia dengar. Pickpocket berhasil. Tuan rumah mencuri 2 pil sampah dan 100 koin rubi. Hadiah, 0 poin pencuri. S terkejut dengan pengumuman sistem yang tidak terduga ini. "Kamu bilang kalau aku bisa mencopet seseorang, aku akan mendapat TP sebagai hadiahnya." Dia berteriak dalam hati keheranan karena dia tidak tahu dia bisa mendapatkan TP dengan skill ini. S hanya bertindak sesuai rencananya dan tidak tahu kalau pencopet punya kegunaan seperti ini. Skill ini adalah yang terlemahnya karena dia tidak banyak berlatih, namun baru-baru ini dia mengetahui bahwa skill ini bukanlah skill biasa sama sekali. Karena skill ini bisa digunakan dengan Soul Key juga. Sebenarnya bekerja lebih baik dengan Heavenly Soul Key daripada Heavenly Key, karena tidak harus dekat dengan target dan bisa menggunakan skill ini dari jarak jauh. Sama seperti sekarang, dia harus mencopet dengan Soul Key-nya, dan ketika Soul Key-nya menyentuh target, dia segera mengambil item terpenting target dan mengirimkannya langsung ke tangan S. Yang paling mengejutkan adalah targetnya tidak menyadarinya sama sekali. S menemukan sisi aneh dari skill ini ketika dia mulai terbiasa dengan indera surgawi miliknya. Dia menemukan bahwa dia mampu mencopet dalam jangkauan indera surgawi dengan menggunakan ki jiwa. Ia sangat senang saat itu, namun ia tidak menyangka kalau skill ini bisa membantunya mengumpulkan TP. S menenangkan hatinya yang gelisah karena berada di hadapan Grachi dan tidak ingin Grachi mengetahui ada yang salah dengan aktingnya. Saat Grachi melihat kantong kecil berwarna kuning muncul di tangan S, matanya melebar dan hampir keluar dari rongga matanya karena terkejut. Tanpa sadar ia menyentuh pinggangnya dan terpesona karena tidak menemukan kantong uang kuningnya. Pasalnya tas itu sudah ada di tangan S. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, S dengan cepat berbicara lebih dulu, "Nona, saya minta maaf atas kesalahannya, tetapi Nona mudalah yang memberinya perintah, jadi saya tidak bisa membangkang. Saya harap Nona muda bisa menunjukkan belas kasihan, dan maafkan kesalahan si kecil ini." S membungkuk lembut dan dengan sopan mengembalikan kantong kuning itu padanya. Dia sedikit menggigil seolah takut wanita itu akan membunuhnya, jadi dia memohon belas kasihan terlebih dahulu.
Graci akhirnya tersadar dari lamunannya dan segera mengambil kantong kuningnya dari tangan Es dan menatap tajam ke arahnya. Kamu. Beraninya kamu mencuri dariku, dan sekarang beraninya kamu meminta maaf. B. Katakan padaku bagaimana kamu melakukannya, dan ajari aku keterampilan itu, maka aku akan berpikir untuk tidak menghukummu. Dia tidak marah sama sekali, sebaliknya dia sangat senang. Jika aku mempelajari keterampilan semacam ini, maka aku bisa mencuri dari orang lain tanpa mereka sadari apapun. Itulah yang sebenarnya ada dalam pikirannya. S sudah menebaknya jadi dia langsung menjawab dengan wajah panik, Nona muda, ini bukan berarti aku tidak mau mengajarimu, hanya saja aku tidak bisa mengajarimu atau siapapun. Ini adalah keterampilan saya belajar tanpa menyadarinya, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Keterampilan ini datang kepada saya ketika saya berusia 5 tahun. Wajah Graci berubah muram dan amarah muncul di wajahnya setelah mendengar jawaban S. Lalu kenapa kamu menunjukkannya kepadaku jika kamu tidak bisa mengajarkannya kepadaku? Kamu ingin mencuri dariku. Dia mencengkeram gagang pedangnya lebih erat. Jika S tidak memberikan jawaban yang masuk akal, dia akan menyerangnya tanpa menahan diri. S memberitahunya, motif aslinya, dengan wajah ngeri dan jijik, Nona muda, aku tidak ingin mencuri darimu. Aku menunjukkannya padamu karena aku tidak pandai berkelahi dan setelah aku datang ke sini, aku melihatnya semua kondisi, saudara dari gurun, yang lain. Saya takut mati jadi saya pikir jika saya menunjukkan nilai yang cukup, saya bisa terhindar dari pertarungan ini dan menjalani kehidupan yang sedikit lebih mudah daripada semua saudara di gedung itu. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat saat dia menjelaskan tujuan sebenarnya. Seperti yang diharapkan, Graci tampak sedikit tenang setelah mendengar penjelasan S karena sangat masuk akal. Jika dia ingin hidup, maka dia harus menunjukkan nilainya. Graci pun tidak curiga ada kebohongan dalam jawaban S. Sebab, dia sendiri telah membunuh lebih dari 10 warga Wastelen. Graci akhirnya tenang dan berkata dengan suara berat, jadi yang kamu maksud adalah, kamu boleh mencuri dari orang lain dan memberikan barang-barang itu kepadaku. Sebagai imbalannya, kamu ingin diperlakukan lebih baik daripada anak laki-laki lain. Kamu pikir kamu bisa bernegosiasi denganku. Petik 2. Siapa bilang aku memberikan barang curianku pada nona muda? Kalau sampai aku tertangkap, tidak akan ada yang tahu di mana barang curiannya kan. Dan tidak akan ada yang tahu kalau aku bisa bicarakan, nona muda. Dia tersenyum penuh hormat pada Graci setelah mengucapkan kata-kata yang bermakna namun tidak berarti itu. Graci tertegun melihat kelicikan S. Apakah dia mengatakan dia akan menjadi bodoh di depan orang lain dan memberiku semua jarahan, dan tidak ada yang tahu. Tapi jika dia mengkhianatiku, dan membocorkan rahasianya, aku akan mendapat masalah besar. Jadi bagaimana saya bisa mempercayainya? Dia menatap. S segera berbicara seolah dia bisa membaca pikirannya. Nona muda, kamu bisa menanamkan salah satu tanda anak laki-laki itu padaku. Sekali lagi Graci dikejutkan oleh ketegasan S. Bab 26. Mendengarkan perkataan S, Graci menatap tajam ke dalam matanya dan bertanya dengan penuh arti, tahukah kamu apa itu tanda budak? S merenung sejenak sebelum menjawab sambil berpikir, ya. Saya hanya mendengar sedikit tentang hal itu di gurun. Sejauh yang saya tahu, dicap dengan tanda budak berarti menyerahkan kehendak bebas Anda dan selamanya setia kepada orang yang memegang kontrak perbudakan. Saya juga secara pribadi melihat tanda warna merah misterius di dahi orang-orang di lantai pertama. S sebenarnya tidak mengetahui semua ini, hanya itu informasi yang diberikan Eva sebelum datang ke sini. Dicap dengan tanda budak juga merupakan bagian dari rencana mereka dan tanda budak murahan semacam ini tidak akan berhasil padanya karena pengembangan jiwanya. Itu sebabnya dia berkata tanpa ragu dan itu adalah cara termudah untuk mendapatkan kepercayaan Graci. Graci tidak terkejut dengan kenyataan bahwa S sudah mengetahui tentang tanda anak laki-laki itu, tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah keinginan S untuk hidup. Di matanya, pria ini sebenarnya telah menunjukkan keahlian rahasianya dan bahkan ingin dicap dengan tanda budak, supaya dia bisa hidup. Ini benar-benar membuatnya terpesona dan membuatnya memandang orang barbar ini dengan cara baru. Baiklah,
Aku akan membiarkanmu menjadi pelayan pribadiku dan membiarkanmu hidup lebih baik daripada siapapun di daerah kumuh. Tapi, kamu harus membuktikan dirimu terlebih dahulu. Grachi tersenyum misterius dan melanjutkan, aku akan menghadiri reuni keluarga sebulan lagi jika kamu bisa mencuri semua kantong uang peserta tanpa diketahui siapapun. Setelah itu, kamu bisa menjadi pelayan pribadiku dan aku bahkan akan memberimu hadiah. Bagaimana menurutmu? Grachi tersenyum manis pada Es seolah sedang melihat seekor domba yang akan disembelih. Dia menyembunyikan bagian terpenting informasi dari Es, yaitu ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah temu generasi muda keluarga Hibah dan merupakan acara yang cukup besar. Untuk menguji batas kemampuan khusus Es dan melihat apakah dia benar-benar dapat mencuri dari semua kontestan tanpa memberitahu mereka, Grachi tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Terlebih lagi, jika dia gagal, dia akan membunuhnya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menyelidiki masalah tersebut. Tetapi jika dia berhasil, dia akan mendapat untung besar bahkan tanpa harus melakukan apapun. Lagi pula, jika semuanya berjalan baik, dia akan berpura-pura menjadi korban seperti orang lain, dan tidak ada yang akan tahu bahwa dialah dalang pencurian tersebut. Yang paling penting, dia akan mendapatkan anggota pencuri sebagai budak. Saya akan bertindak sesuai dengan rencana Nona Muda. Namun, pelayan yang rendah hati ini memiliki permintaan pribadi. Es bertanya dengan sopan, dia sama sekali tidak terkejut dengan tes ini. Dia tahu sejak awal, memenangkan kepercayaan dari nona ketiga keluarga Hibah yang angkuh ini bukanlah hal yang mudah. Grachi mengerutkan alisnya setelah mendengar Es. Namun, dia tidak menegur dan bertanya dengan dingin, katakan padaku apakah permintaan ini masuk akal, aku sudah memikirkannya. Saya hanya membutuhkan tempat untuk melatih kemampuan saya karena saya belum pernah menggunakannya pada banyak orang sebelumnya dan yang terpenting saya bukan seorang kultivator. Nada bicara Es menjadi lebih sopan, aku juga tidak ingin gagal dalam misi Nona Muda, oleh karena itu aku harus berlatih keras agar bisa mengabdi secara maksimal dalam sebulan. Grachi merenung sejenak sebelum berkata, sepertinya kamu tidak ingin kembali ke gedung kumuh itu. Nah, kamu bisa tinggal di sini di tempat terbuka dan berlatih sebanyak yang kamu suka. Dia tersenyum muram, namun, kamu tidak diperbolehkan memasuki rumahku atau jika kamu keluar dari tempat latihanku, kamu akan mati. Setelah memperingatkan Es, dia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya meninggalkannya. Sejak Grachi membuat masalah besar dengan Es, dia tidak lagi antusias berlatih dan memutuskan untuk bermain di luar karena suasana hatinya sedang bagus. Saat Es melihat Grachi meninggalkannya sendirian, tahap kedua dari rencana ini diselesaikan dengan mudah dan lebih cepat dari yang kita harapkan, dia berpikir dengan gembira. Dalam rencana Es dan Eva, Grachi sangat penting. Rencana mereka adalah, Es akan menjadi pengganggu tinju untuk beberapa waktu dan setelah menunjukkan kemampuan tidak wajarnya untuk menahan pukulan, dia akan diberikan kepada seorang wanita muda atau guru yang lebih kuat untuk menjadi pasangan tandingan mereka. Akhirnya Es akan menemukan tujuan utamanya dan itu adalah Grachi Grand. Eva memilihnya karena dia sangat keras kepala dan tidak pernah mendengarkan siapapun kecuali ayahnya bahkan ibunya tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, dia sangat rakus dan akan mengambil apapun yang dia suka dari orang lain. Dia menindas orang lain tidak peduli siapa mereka. Jika Grachi bertemu seseorang yang berkuasa, dia akan menggunakan statusnya atau status ayahnya. Namun, meski dengan seluruh kekuatan yang mendukungnya, dia tidak bisa berperilaku atau bertindak sembarangan di depan dua orang dan mereka berdua adalah tuan muda pertama dan kedua dari keluarga Grand. Es dan Eva memutuskan untuk memanfaatkan keserakahannya untuk memanipulasi tindakannya. Es akan menunjukkan kepadanya keterampilan pencopetan yang tidak wajar dan dia tidak akan mampu menahan godaan untuk mencuri barang berharga dari orang lain. Terutama dari tuan muda lantai 2 yang paling dia benci tapi tidak bisa dia hadapi. Namun rencana ini harusnya memakan waktu lama untuk dijalankan, namun siapa sangka, di hari pertama Es berhasil memenuhi targetnya. Oleh karena itu, ia langsung menyerang dan memancing Grachi dengan skill pencopet. Kecuali untuk bagian uji coba 1 bulan, rencana Es pada akhirnya berhasil dan itulah yang penting.
Kini, dia hanya perlu melatih si pencopet ke level yang lebih tinggi agar bisa lulus ujian Gracie. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa pencopet akan memberinya poin pencuri, S akan benar-benar melatihnya dengan serius. Tanpa disadari skill ini sudah menjadi prioritas utamanya karena untuk mendapatkan sesuatu dari sistem ia membutuhkan TP dan hanya mengetahui satu cara mendapatkan TP saja tidak termasuk misi. Sebenarnya untuk mendapatkan TP sangat mudah, dia hanya perlu mencuri sesuatu dan bisa mendapatkan poin TIF. Namun hal itu belum pernah ia lakukan sebelumnya dan ketika ia menggunakan pencopet untuk mencuri tas uang Gracie, S akhirnya menyadari apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan TP. Terlebih lagi, skill ini secara tak terduga merupakan skill soul. Teknik jiwa dan keterampilan jiwa adalah yang paling langka di dunia langit emas. Bahkan ras iblis yang memiliki warisan budidaya terlengkap di dunia tidak memiliki banyak penanam jiwa. S menggunakan indera surgawinya dan melihat Gracie meninggalkan rumah, tapi tidak masuk ke dalam. Karena dia mungkin telah meninggalkan semacam jebakan atau perintah seseorang untuk mengawasinya. Karena indera jiwanya tidak cukup kuat, dia tidak dapat memindai seluruh rumah. S tidak peduli lagi dengan Gracie dan meletakkan senjatanya pada jarak 10 meter darinya dan mulai menggunakan pickpocket. Sama seperti apa yang terjadi pada Gracie ketika benang Soul Key-nya menyentuh senjatanya, benang itu menghilang dan muncul kembali di tangannya. Seolah-olah ruang dimanipulasi oleh skill ini, namun S belum memahaminya dengan baik sehingga dia terus berlatih gila-gilaan. Bahasa Indonesia, garis bawah. Gracie kembali pada malam hari. Dia memasuki rumah dan duduk dengan nyaman di kursi sebelum berbicara dengan santai. Bagaimana kabarmu? Tidak ada seorang pun di sana, tetapi tiba-tiba seorang pria muncul dari tempat latihan. Dia tidak membuka pintu dan berjalan melewatinya seolah-olah dia tidak ada. Dia berlutut dan dengan penuh hormat menjawab, "Nona muda, bocah nakal itu baru saja berlatih sepanjang sore dan malam ini." Setelah istirahat sebentar, dia mulai berlatih lagi dan masih berlatih gila-gilaan 1 jam yang lalu. Saya pikir dia menggunakan semua kinya. Cantik, cantik. Sepertinya dia serius dengan perkataannya dan tidak berbohong padaku. Pergi dan berikan dia daging hewan liar dan selimut sebagai hadiah. Awasi dia, dia akan tinggal di tempat latihan selama sebulan dan jika dia berhasil dalam tugasnya, kamu akan mendapatkan bawahan baru untuk bermain dengan Yahir. Gracie berkata dengan tenang. Yahir adalah pengawal pribadi Gracie yang ditugaskan langsung oleh ayahnya. Itu berada di gerbang keempat alam gerbang Ki. Jika S bergerak sembarangan, dia pasti akan diserang oleh Yahir. Namun S hanya rajin berlatih dan dianggap Yahir sebagai pekerja keras. Karena itulah Yahir kini mempunyai kesan yang baik terhadap S. Yahir berkata tanpa emosi, "Baik, Nona muda, saya akan mengikuti kemauan Anda." S terbaring di tanah sambil terengah-engah. Dia menggunakan semua kemampuannya hari ini dan masih belum cukup memahami pencopetan untuk naik level. Namun, dia merasa bisa melakukannya dalam waktu 1 bulan. Meski begitu, dia merasa lapar namun tidak terlalu khawatir. Lagi pula, jika Gracie serakah seperti yang digambarkan Eva, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada S sampai dia tahu apakah S masih bisa digunakan atau tidak. Saat dia memikirkan makanan, dia mencium aroma harum yang menusuk hidungnya. Dia segera berbalik dan melihat seorang pria berpakaian biru berjalan ke arahnya dengan nampan di tangannya. Dia adalah seorang lelaki tua berusia 50-an dengan rambut panjang beruban dan wajah keriput. Dia adalah Yahir, pengawal pribadi Grace. Ketika Yahir melihat S menatapnya, dia tersenyum ramah seperti seorang senior yang bertemu juniornya untuk pertama kalinya. Yahir meletakkan nampan di tanah dan berkata sambil tersenyum hangat, "Kamu bekerja keras hari ini untuk Nona, dan ini adalah hadiahmu. Jika kamu terus bekerja seperti ini, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tetapi jika kamu mengkhianati kepercayaannya atau melakukan sesuatu yang salah maka akulah yang pertama mengejarmu." Saat Yahir mengatakan itu, matanya menjadi sedingin es saat dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Es merinding saat merasakan niat membunuh Yahir, berapa orang yang sudah dibunuh lelaki tua ini. Dia kaget dan takut pada lelaki tua ini. Tetap saja, dia menganggukkan kepalanya dengan kaku.
dan niat membunuhnya menghilang tidak seperti sebelumnya dan Es akhirnya bisa bernapas. Yahir kembali tersenyum melihat Es mengangguk dan meletakkan nampan di sana sebelum pergi. Jelas dia di sini hanya untuk memberi peringatan pada Es, tidak lebih. Bab 27. Es mulai tinggal di kelompok pelatihan Grachi sejak hari itu. Namun, hal itu menyebabkan keributan besar di keluarga Grand. Seperti, kepala pelayan Kilan cukup terkejut dengan kejadian mendadak ini karena dia tidak menduganya. Grachi menyukai orang barbar ini dan dia bahkan membiarkannya tinggal di rumahnya. Semua orang kaget mendengar kabar ini karena mereka tahu betul kepribadian Grachi dan dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak menarik baginya. Alhasil, semua orang mulai menyelidiki orang barbar yang diterima Grachi. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang hal itu. Para tetua yang seharusnya mengawasi anak-anak lelaki di padang pasir tidak tahu apa-apa tentang Es. Pasalnya, para tetua menjadi terlalu malas setelah sekian lama keluarganya hidup damai. Hanya saja, kini perkembangan baru itu terjadi setelah Grachi menunjukkan rasa cintanya pada bocah gurun dan mereka harus memberikan laporan lengkap mengenai hal itu kepada atasan. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun tentang hal itu setelah mereka mencari di catatan setengah jadi mereka. Meski begitu, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa seseorang berani menyusup ke keluarga Grand dengan cara ini. Yang paling gelisah di antara para petinggi keluarga Grand, tentu saja, adalah Kaden Grand, ayah Grachi. Kaden menanggapi masalah ini dengan serius karena dia sangat mencintai Grachi dan mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa tidak ada informasi sama sekali tentang bajingan itu, dia menjadi marah dan menghukum para tetua pemalas dengan kejam. Setelah mengetahui tidak ada informasi tentang bajingan itu, Kaden menelepon Grachi dan memerintahkannya untuk mengusir Es dari rumahnya karena dia curiga. Tapi Grachi tidak mendengarkannya sama sekali dan memprotes dengan mengatakan, "Saya akan memberikan stempel budak kepada orang barbar itu setelah dia lulus ujian saya dalam sebulan." Dia meyakinkannya dengan, Yahir mengawasi Es sepanjang waktu. Setelah melihat rasa percaya diri Grachi, Kaden hanya bisa menghela nafas tak berdaya, aku terlalu memanjakannya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang bocah fana? Mungkin aku terlalu protektif di sini. Matanya dipenuhi kasih sayang seorang ayah saat dia menatap wajah Grachi yang cemberut. Pada akhirnya, Kaden tidak keberatan lagi dan menyetujui permintaannya untuk menjadikan Es sebagai pelayan. Namun, dia sangat bingung dengan pernyataan, mengapa dia menginginkan orang barbar itu sebagai pelayan pribadinya. Setiap kali dia menanyakan alasannya, dia hanya tersenyum misterius. Akhirnya dia menyerah sepenuhnya, sekarang dia tidak bisa menyelidiki Es secara pribadi, bukan? Karena itu di bawah derajatnya dengan status mulianya. Bahasa Indonesia, Es tidak tahu, menerima Grachi di rumahnya telah menyebabkan begitu banyak kekacauan. Dia hanya berkonsentrasi pada pickpocket sekarang. Meski Es tahu, dia tidak akan peduli sama sekali. Karena Eva sudah berkali-kali meyakinkannya, jika keluarganya menyelidiki, Grachi pasti akan melindunginya dan tidak akan membuka mulut. Karena keegoisan dan keuntungan yang akan diberikannya. Saat Es mempraktikkan keterampilan ini, dia merasa bahwa keterampilan ini mudah untuk dipahami dengan inti angin inkorporeal miliknya. Ini juga merupakan keuntungan bagi seorang penanam jiwa, mereka dapat melatih keterampilan jiwa dengan mudah, dan Es adalah seorang penggarap jiwa surgawi pada saat itu. Sebulan berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari pertemuan generasi muda keluarga Hibah. Setiap 2 tahun sekali kompetisi ini diadakan di kalangan anak muda dari distrik timur, barat, selatan, dan utara yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Kompetisi ini menentukan peringkat anggota muda keluarga Hibah dengan mengukur basis budidaya mereka. 10 teratas akan mendapatkan banyak manfaat dan sumber daya dari keluarga. Orang yang berada di level 3 hingga 10, bisa mendapatkan sumber daya terbaik dari keluarga dan mendapatkan 10 pil ki kelas setengah putih setiap bulan yang dapat membantu kultivasi lebih cepat. Tahap pertama dan kedua juga akan mendapatkan semua keuntungan, namun hadiah paling berharga bagi mereka adalah, mereka dapat mempelajari satu-satunya skill mortal ki tingkat rendah yang dimiliki keluarga Grand.
Itu sangat berharga dan merupakan rahasia terbesar keluarga Hibah. Hanya 2 teratas yang dapat mempelajari keterampilan ini dan hanya selama 2 hari. Jika mereka dapat memperoleh sesuatu darinya, itu adalah nasib baik mereka, dan jika tidak, itu juga merupakan nasib buruk mereka. Karena untuk menghafal keterampilan tingkat mortal rendah, seseorang harus berada di puncak alam gerbang Ki. Keterampilan dibagi menjadi level normal, mortal, warrior, master, dan misterius. Semua level dibagi lagi menjadi level dasar, menengah, tinggi, dan absolut. Adapun keterampilan di atas tingkat misterius, semuanya ada di tangan sekte kuno. Kota Bintang 2 seperti bunga sungai hanya memiliki 2 keanggotaan tingkat mortal rendah dan salah satunya berada di rumah penguasa kota sedangkan yang kedua ada di tangan kepala keluarga Grand, Rilan Grand. Keterampilan kelas normal dapat dianggap umum karena dapat ditemukan bahkan di kota Bintang 3. Namun, semua keterampilan kelas prajurit dimonopoli oleh pemerintah. Jika mereka mendengar berita bahwa keterampilan tingkat prajurit ada di tangan kota rendahan, itu akan dianggap pengkhianatan, dan kota itu, serta semua makhluk hidup di dalamnya, akan dihancurkan. Itulah sebabnya anak-anak kecil dari keluarga Grand mempelajari keterampilan tingkat rendah ini siang dan malam. Bahkan para tetua tidak memiliki izin untuk menyentuhnya dan selalu ingin mempelajarinya, tetapi Rilan tidak mengizinkan mereka. Dia hanya memberikan izin kepada mereka yang menunjukkan nilai kepada keluarga. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu nama skill tersebut. Itulah rahasia utama keluarga Grand. Tanda hubung 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 tanda hubung. Es saat ini berjalan di belakang Graci dengan anggun layaknya seorang pelayan yang setia. Dia memegang tas panjang di tangannya dan di dalamnya ada 2 pedang panjang yang indah. Graci berjalan menuju tempat pertemuan. Sebenarnya ia tidak membutuhkan Es untuk membawa pedangnya, namun Es bersikeras karena ia membutuhkan tas ini untuk menyimpan semua hasil jarahannya. Mendengar alasan tersebut, Graci langsung mengiyakan dan memberikan Es sebuah tas bertali panjang. Dia bahkan mengambil pedang lain hanya karena tasnya terlihat terlalu kosong hanya dengan 1 pedang. Es senang dengan hal itu, sekarang tidak akan ada yang curiga. Beberapa saat kemudian, Es melihat sebuah lapangan terbuka luas yang penuh aktivitas muncul di hadapannya. Disitulah tempat berkumpulnya generasi muda keluarga Hibah. Keluarga Grand adalah keluarga kelas 2 di wilayah dalam, jadi kompetisi ini menyatukan banyak kekuatan berbeda. Tokoh-tokoh penting ini datang ke sini untuk menyaksikan kompetisi antar junior keluarga Grand. Semangat bersaing di antara anggota keluarga yang lebih muda mencapai titik didih dengan kegembiraan, setelah melihat begitu banyak orang datang ke sini untuk menonton pertunjukan besar mereka. Pertemuan itu diadakan di sebuah lapangan luas pada malam hari. Beberapa tamu tampak sibuk. Beberapa kepala keluarga dari berbagai keluarga lain datang karena ketenaran dan kekuasaan keluarga Grand. Namun, tidak ada seorang pun yang datang dari keluarga penguasa kota karena hubungan rumit di antara mereka. Di lahan luas milik keluarga Grand, banyak anggota generasi muda dari berbagai keluarga di wilayah dalam telah berkumpul. Meski pertarungan di antara mereka akan berlangsung sengit dan intens, namun fokus semua orang saat ini tertuju pada panggung megah yang ada di tengah-tengah venue. Graci berbalik sebelum memasuki venue dan berbisik kepada Es, kamu hanya perlu mencuri dari para kontestan. Jangan beritahu tamu-tamu penting, terutama kepala keluarga dan tetua. Jika mereka mengetahuinya, kamu akan mati sebelum kamu mengetahuinya. Dia tidak menunggu jawaban Es dan memasuki tempat itu. Wajah Es terlihat muram, dia tidak menyangka ujian kecil Graci berada di tempat yang eksplosif dan merasa dia telah tertipu dengan ini, pendek. Ini akan merepotkan, pikir Es muram. Setelah memasuki tempat tersebut, Es melihat sebuah panggung besar di tengahnya, dan di tengah panggung terdapat sebuah pilar yang di atasnya terdapat sebuah bola kristal berwarna putih. Bola kristal itu seukuran kepala manusia dewasa. Di sekitar panggung besar terdapat kursi-kursi mewah dan hanya beberapa pria parubaya yang tampak tua dan duduk di sana. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan minum sejenis wine sambil mengobrol santai. Dia tahu bahwa mereka semua adalah tokoh penting hanya dari fluktuasi ki yang tinggi di sekitar mereka.
Gracie langsung menuju ke area junior di keluarganya. Hanya ada 10 kursi di sana dan semua orang berdiri di belakang mereka. Ketika anak-anak muda itu melihat Gracie, mereka langsung menutup perangkap karena takut mengganggu setan kecil ini. Gracie mencibir setelah melihat tatapan waspada semua orang dan duduk di kursi ketiga dari kanan. Di sampingnya ada 2 kursi tempat 2 pemuda sedang duduk. Yang duduk di kursi pertama dengan wajah tanpa ekspresi namun tampan adalah Felix Grant dan yang duduk di samping Felix adalah Ruben Grant yang berwajah biasa saja dengan corak kehitaman. Felix menduduki peringkat nomor 1 pada pertemuan sebelumnya dan juga merupakan talenta terbaik keluarga hibah generasi ini. Lebih penting lagi, dia adalah putra bungsu Ryland Grant. Sebaliknya, Ruben menduduki peringkat kedua pada pertemuan sebelumnya dan Gracie di peringkat ketiga. Gracie membenci Ruben karena dia selalu menggodanya sebagai adik nomor 3 setiap kali dia melihatnya. Oleh karena itu, dia sering menghindarinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memiliki bakat yang luar biasa dalam berkultivasi dan dia disukai oleh kepala keluarga dan juga teman baik Felix. Bahkan ayahnya pun tidak berdaya melawannya. Tahun ini Gracie telah berusia 18 tahun dan ini merupakan kompetisi terakhirnya. Alhasil, kali ini ia bertekad mengalahkan Ruben. Hal yang sama berlaku untuk Felix dan Ruben. Ketiganya selalu bersaing satu sama lain tetapi Felix tidak pernah membiarkan salah satu dari mereka menyusulnya selama bertahun-tahun. Gracie hendak menyapa Felix ketika dia mendengar keributan besar dari kerumunan dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Ruben yang tadinya juga hendak menggoda Gracie menjadi serius. Seorang pria parubaya setinggi 1,8 meter dengan rambut panjang coklat tua dan wajah halus memasuki tempat tersebut dengan angkuh. Dia mengenakan jubah sutra mewah dengan sulaman emas yang indah. Dia dengan santai berjalan menuju panggung dan duduk di kursi paling menarik perhatian di tengah. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa siapapun dan duduk di kursi emas sambil memejamkan mata. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menunjukkan ekspresi tidak senang atau marah. Mereka bahkan tersenyum lebar melihat kesombongan pria itu karena dia adalah kepala keluarga besar saat ini, Ryland Grant. Di samping Ryland ada seorang pria yang tidak setinggi dia tapi juga tidak pendek. Wajahnya sangat mirip dengan Ryland dan duduk di kursi tepat di sebelah Ryland. Dia adalah ayah Gracie dan adik laki-laki Ryland, Caden Grant. Ryland dengan sigap memberi isyarat dengan tangannya saat matanya masih terpejam, itu pertanda. Semua orang memahami apa arti isyarat itu, pertemuan itu akhirnya akan dimulai. Bab 28. Menyadari sinyal Ryland, tidak ada yang berani berbicara lagi. Dalam keheningan ini, seorang lelaki tua berusia 60-an berjalan menuju tengah panggung. Dia adalah penatua dari keluarga Grant, Ezekiel Grant. Yehezkiel tersenyum tipis di wajah lamanya sambil menyapa semua orang yang ada di tempat itu. Semuanya, selamat datang di pertemuan keluarga hibah generasi muda. Mari kita mulai proses evaluasinya sekarang juga. Dia tidak berani mengutarakan omong kosong yang tidak berguna dan segera memulai pertemuan karena Ryland tidak suka membuang waktu. Ryland jarang menunjukkan wajahnya karena dia selalu fokus pada kultivasi dan ingin mencapai alam formasi ki dasar sesegera mungkin. Seringkali, masalah seperti ini ditangani oleh Caden. Namun kali ini merupakan pertemuan terakhir putra bungsunya Felix, oleh karena itu ia menghadiri acara tersebut. Karena itulah banyak tokoh penting yang datang kali ini, untuk menunjukkan kesetiaan dan dukungannya. Itu semua karena Ryland adalah orang terkuat kedua setelah penguasa kota di kota Sungai Bunga. Begitu dia menerobos ke alam berikutnya, dia akan menjadi eksistensi yang setara dengan penguasa kota. Banyak keluarga yang tidak bisa mengambil hati keluarga Leighton datang ke sini untuk bergabung dengan keluarga hibah ketika Ryland masih lemah. Yehezkiel berkata dengan tegas, biarkan aku segera menjelaskan peraturannya kepada semua orang. Pertama, hanya pemuda di bawah usia 18 tahun yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Kedua, setiap junior hanya akan memiliki kesempatan singkat untuk menilai dengan kristal pengukur budidaya putih ini. Saat dia berkata, dia menunjuk ke kristal putih di sampingnya. Kristal pengukur budidaya putih, ini dapat mengukur budidaya di bawah alam formasi Yayasan Ki. Ketiga setelah evaluasi,
Kontestan peringkat 3 hingga 10 teratas dapat menantang peringkat pertama dan kedua tetapi hanya sekali. Jika ada yang dapat mengalahkan kontestan peringkat pertama atau kedua, mereka dapat mengambil tempatnya dan yang kalah tidak dapat menantang pemenang. Dia menyatakan dengan jelas. Total ada 42 peserta dalam pertemuan ini. Kita akan mulai dari yang termuda dari 42 peserta ini. Yehezkiel mengumumkan sambil mengalihkan fokusnya ke para kontestan. Seorang anak laki-laki yang tampaknya berusia 12 tahun mulai berjalan menuju panggung dengan gugup di bawah tatapan penasaran semua orang. Dia jelas yang termuda di antara mereka semua. Bocah kecil ini bergerak menuju kristal pengukur budidaya putih dengan tegang. Ini adalah pertemuan pertamanya. Yehezkiel berkata dengan nada menenangkan, setelah melihat kegugupan anak itu, "Nak, jangan khawatir. Letakkan saja tanganmu di atas kristal pengukur dan tuangkan kimu ke dalamnya. Setelah itu kita akan lihat seperti apa tingkat kultivasimu. Sekarang pergi." Petik 2. Bocah lelaki itu menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas kristal, menuangkan kinya. Saat berikutnya sesuatu yang ajaib terjadi, kristal putih transparan tiba-tiba mulai bersinar terang dan sebuah lengkungan kecil mulai terbentuk. Gerbangnya berwarna kuning muda. Gerbang pertama dari alam gerbang Ki, rendah. Yehezkiel mengumumkan dengan anggukan puas. Yehezkiel berseru sambil tersenyum, selanjutnya. Kristal pengukur budidaya ini dapat berubah menjadi 5 gerbang berwarna berbeda yang melambangkan 5 gerbang diri dari alam gerbang Ki. Kuning untuk gerbang pertama, oranye untuk gerbang kedua, hijau untuk gerbang ketiga, coklat untuk gerbang keempat, dan emas untuk gerbang kelima. Sedangkan untuk low, middle, dan high tergantung kedalaman warnanya. Semakin terang gerbang wilayahmu, semakin tinggi evaluasi akhirmu. Karena kristal pengukur baru saja menunjukkan gerbang berwarna kuning muda, berarti benda ini baru saja membuka gerbang 1. Jika hendak mencapai terobosan atau puncak gerbang 1, warna yang ditunjukkan kristal tersebut adalah kuning paling terang. Anak kecil itu tersenyum bangga. Lagi pula dia baru berusia 12 tahun dan sudah menjadi seorang kultivator. Dia datang bukan untuk mencari hadiah, tapi untuk menunjukkan bakatnya. S melihat semuanya dan cukup terpesona dengan kristal putih itu. Dia tidak berpikir seseorang bisa mengukur kultivasi begitu saja. Sekarang, dia benar-benar ingin naik ke panggung dan menguji kultivasi surgawi miliknya. Dia ingin melihat apakah benda itu dapat mengukur ki surgawi atau tidak. Kita harus tahu bahwa setelah semua usahanya, S sekarang berada di puncak gerbang surgawi pertama. Dia hanya membutuhkan sedikit pengalaman dan wawasan untuk membuka gerbang kedua. S tidak lagi terhibur dengan mainan itu dan bersiap memulai pekerjaannya setelah melihat kontestan berikutnya menuju ke atas panggung. Saat perhatian semua orang terfokus pada kontestan, S menutup matanya. Dengan cepat, benang halus Soul Ki yang tak berbentuk mulai muncul dari setiap jari tangan kanannya. Benang-benang ini menari-nari di jari-jarinya seperti dawai boneka. Dia memanipulasi benang ini dengan Soul Ki dan seperti anak panah, kelima benang ini ditembakkan ke arah kontestan yang berdiri di samping panggung. Tidak ada yang bisa melihat atau merasakan thread ini jika mereka bukan seorang kultivator jiwa atau basis budidaya bela diri mereka 2 tingkat lebih tinggi dari S. S menyebut benang halus ini dengan sebutan, benang jiwa. Benang jiwa dibentuk oleh inti jiwa anginnya yang tak berbentuk. Tentu saja ide cemerlang tersebut ia dapatkan dari kepiawaiannya mencopet. Karena skill pencopetnya bisa membentuk satu benang ki dan menggerakkannya dengan ki pula. S mencoba membentuk benang ini dengan jiwa ki dan dia berhasil dengan mudah. Seolah-olah benang ini hanyalah trik acak yang bisa dia lakukan dengan teknik pencuri surga kapan saja. S terpesona oleh teknik pencuri surga yang diberikan sistem kepadanya, seolah-olah dia bisa melakukan apa saja dengannya selama dia bisa membayangkannya. Semua, benang jiwa, melilit pinggang kelima kontestan. S segera mengaktifkan skill pencopet tingkat menengah yang telah ia latih sepanjang bulan ini. Pickpocket langsung aktif namun kali ini tidak membentuk thread baru dan langsung menyerang soul thread yang sudah terbentuk. Begitu saja, benang jiwa menghilang dan S merasakan tas di tangannya menjadi sedikit berat. Dia menyeringai lebar, mudah sekali begini.
Ia senang karena ia telah merampok 5 orang sekaligus tanpa kesulitan apapun dan tidak ada yang menyadari kehadirannya. Setelah penyelesaian pertamanya, S menjadi seperti pencuri profesional, dan setiap kali ada peserta baru yang bergerak menuju panggung, dia akan memanfaatkan gangguan ini dan mencuri. Setelah 2 jam, setiap peserta kecuali Gracie, Felix, dan Ruben selesai melakukan tes pengukuran kultivasinya. S sedikit lesu karena benang jiwa sangat membebani jiwa dan pikirannya, meskipun matanya bersinar terang saat dia melihat panel hitam sistem. Sama dengan. Pencopetan yang berhasil. Host Steel, 62 pil sampah, setengahnya berwarna putih, dan 12.184 koin ruby. Hadiah, 12 poin pencuri TP. Poin pencuri TP, 52. Sama dengan. S menghabiskan waktu 2 jam untuk mencuri semuanya dan kini hanya tersisa Felix dan Ruben. Dia sedikit bingung dan tidak menggunakan keahliannya pada mereka. Alasannya adalah dia takut mereka akan memperhatikan sesuatu karena merekalah yang paling dekat dengannya. Adik ketiga, sekarang giliranmu. Ruben berbicara untuk pertama kalinya dengan nada menggoda. Sejak Kaden ada di sini, dia tidak bisa terlalu menggodanya. Hah, Gracie hanya menggerutu dan berjalan menuju panggung. Dia bahkan tidak meliriknya. Yehezkiel tidak berani memperlakukan Gracie seperti junior lainnya dan langsung mengantarnya sendiri. Dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Grand dan juga reputasi yang sangat buruk sebagai pemberontak. Nona muda, tolong. Yehezkiel memberi isyarat dengan hormat. Seluruh penonton terdiam, mereka tahu siapa gadis muda itu. Kaden tersenyum lembut setelah melihat Gracie tampil di atas panggung. Dia adalah anak satu-satunya dan dia sangat mencintainya. Itu sebabnya dia selalu memanjakannya dan tidak menghukumnya atas kesalahannya. Gracie tidak menyapa Yehezkiel seperti yang lainnya, dia bahkan tidak memandangnya. Dia hanya menatap ayahnya dan tersenyum manis. Dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum dingin pada Ruben. Ruben tersentak dan perasaan tidak enak muncul di hatinya saat melihat senyum kaku itu. Gracie perlahan meletakkan tangannya di atas kristal dan menuangkan kinya. Kristal pengukur budidaya mulai bersinar dan gerbang oranye terang terbentuk. Gerbang kedua dari alam gerbang Ki, rendah. Selamat Nona karena telah mencapai gerbang kedua di usia yang begitu muda. Yehezkiel mengumumkan dengan keras. Nona muda keluarga Grand ini benar-benar jenius. Kerumunan juga mulai berseru kaget. Tuan Kaden, selamat karena memiliki putri yang berbakat. Para kepala keluarga yang duduk di samping Kaden mulai mengucapkan selamat dengan hangat. Kalian semua terlalu baik, gadis kecil itu bekerja keras sendiri, aku tidak berbuat banyak. Kaden tersenyum lebar saat dia menjawab. Dia menegakkan dadanya dengan wajah penuh kebanggaan. Membuka gerbang otot kedua sangatlah sulit jika tidak memiliki dasar yang kokoh. Beberapa orang akan membuka gerbang pertama lebih awal tetapi akan terjebak pada titik ini selama bertahun-tahun. Jika seseorang dapat membuka gerbang kedua dalam 3 hingga 4 tahun setelah gerbang pertama, orang tersebut dianggap jenius di negeri perkotaan. S melihat semua keributan ini dan merenung dengan nada menghina. Adikku telah membuka gerbang pertama ketika dia baru berusia 7 tahun dan aku tahu pasti, dia telah melakukan terobosan setelah garis keturunannya terbangun. Orang-orang di sini semuanya berpikiran sempit. S sedang memikirkan adik perempuannya ketika perasaan jiwanya yang terkunci pada Ruben dan Felix tergelitik. Ia langsung merasakan emosi Ruben menjadi agak tidak tenang dan sedang mencari peluang seperti ini. Dia dengan cepat mengirimkan benang jiwa ke pinggang Ruben dan menggunakan pencopet. Ruben tidak menyadari apapun karena pikirannya sedang kacau saat ini karena suatu alasan. Sama dengan. Pilih saku berhasil. Pencurian tuan rumah, 7 pil tingkat sampah, setengah tingkat putih, dan 4.904 koin ruby. Hadiah, 2 poin pencuri. Poin pencuri TP, 54. Sama dengan. S langsung mendengar suara sistem di kepalanya. Dia tidak menunjukkan kegembiraannya dan berdiri pada posisinya seperti sebuah status,
dia kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan misi Gracie. Hanya Felix yang tertinggal tetapi S tidak mau melakukannya karena Felix adalah anak Ryland Grant. Apalagi Felix ini terlalu tenang dan sangat waspada terhadap sekelilingnya. Dia tidak menunjukkan pembukaan apapun. S yakin bisa mencuri kantong uang Felix tapi, itu pasti akan mengingatkan Ryland dan keluarga Grant di masa depan. Dan ini akan cukup merepotkan baginya. Karena dia telah merampok semua peserta, para tetua pasti akan menyelidiki kejadian tidak wajar ini. Namun jika dia mencuri dari putra kepala keluarga, ada kemungkinan Ryland sendiri yang akan mengambil tindakan. Itu sebabnya dia bertekad menunggu Gracie kembali dan bertanya apakah dia bisa mengampuni Felix. Gracie berjalan kembali ke tempatnya dengan kepala terangkat seperti burung merak yang sombong. Ia duduk santai di samping Ruben dan berkata penuh arti, mantan kakak nomor 2, giliranmu. Heh. Saat Ruben mendengarnya, mantan otot wajahnya berkedut tak terkendali dan getaran menjalar ke sekujur tubuhnya. Bab 29. Ruben tidak berani menggoda Gracie atau dia sudah tidak mood lagi, karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah melihat hasilnya tadi. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan ekspresi muram mulai berjalan ke atas panggung. Yehezkiel melihat Ruben datang dan ingin menyapanya seperti Gracie namun terhenti saat melihat wajah Ruben yang kaku dan hanya berkata dengan sopan, "Tuan muda, tolong." Ruben dengan paksa menenangkan emosinya yang bimbang dan meletakkan tangannya yang gemetar di atas kristal dan menuangkan ki. Kristal pengukur budidaya mulai berubah dan gerbang warna kuning terang terbentuk. Set. Ketika Yehezkiel melihat ini, dia menghirup udara dingin. Kini, dia paham kenapa wajah Ruben seperti batu bara dan tak mau mengatakannya. Tapi sayang, dia harus mengatakannya. Gerbang pertama gerbang ki, tinggi. Penonton bersorak setelah mendengar hal tersebut, terutama para junior dan tetua keluarga Grant. Mereka berseru karena baru pertama kali terjadi perubahan level sejak awal pertemuan. Dan perubahan juga terjadi pada posisi kedua dan ketiga. Bukankah mereka bilang Ruben lebih berbakat dari Gracie? Kenapa dia lebih lemah darinya? Tanya seseorang dengan suara rendah dan serak. Dia memenangkan tahap kedua dalam 2 pertemuan terakhir, tapi tampaknya perkembangannya mengalami hambatan tahun ini. Jawab seseorang yang berpengetahuan. Seluruh kerumunan meledak dengan diskusi serupa. Di atas panggung, seorang tetua duduk di belakang kursi Ryland dan Kaden. Saat ini dia sedang menggenggam erat pegangan kursi, ada beberapa retakan di sana, dia tampak sangat marah. Dia adalah ayah Ruben dan tetua tingkat 3 di keluarga Grant, Milok Grant. Peringkat Milok tepat di bawah Kaden dan Ruben adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Pasalnya Ruben bahkan berhasil merebut persahabatan Felix dan itulah yang membuat Ryland menarik perhatian. Milok cukup puas dengan semua penampilan anaknya. Hubungan Milok dengan Kaden selalu buruk. Itu sebabnya dia mendorong putranya untuk menekan Gracie dan membuat keributan antara Felix dan Gracie, dan Kaden tidak bisa melakukan apapun padanya di depan umum karena Felix dan Ryland. Namun, kini Ruben sudah kehilangan posisi kedua karena Gracie. Karena itulah suasana hati Milok sangat tertekan karena selalu memperhatikan posisi Kaden dan kini ia tidak punya pilihan selain mengubah rencananya. Milok sedang merenung, ketika sebuah suara mencibir memasuki telinganya dari depan. Tetua ketiga, aku turut berbela-sungkawa. Itu jelas Kaden, yang menoleh ke arah Milok dengan senyum nakal di wajahnya. Jenggot panjang Milok bergetar hebat dan hampir muntah darah karena marah. Bajingan ini, dia mengutuk dalam hatinya. Bagaimanapun, Milok adalah seekor rubah tua yang dengan kuat mengendalikan amarahnya dan berkata dengan senyuman yang kuat namun jahat, Tuan Kaden, saya sangat senang dengan betapa kecilnya penampilan Gracie dan dia akhirnya mengalahkan bocah sombong itu. Ini akan mengajarinya pelajaran. Tamu-tamu lain yang duduk di sekitar mereka tidak berani mengatakan apapun, mereka tidak ingin menyinggung perasaan mereka berdua. Kaden tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah jelek Milok dan berhenti mengganggunya. Dia sangat mengenal rubah tua licik ini dan kebiasaannya. Jika Milok melihat situasi yang tidak menguntungkannya, ia bahkan akan memanggil keledai itu sebagai ayahnya hanya untuk menghindarinya. Gracie melihat Ruben kembali dengan wajah pucat dan merasakan suasana hatinya sedikit membaik. Bagaimana tidak?
Pria ini selalu menggodanya dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Namun, kali ini dia mengalahkannya dengan adil. Dia mendapat terobosan yang beruntung tahun ini, itulah sebabnya dia berhasil membuka gerbang kedua. Bahkan jika Ruben menantangnya, dia akan mengalahkannya dengan mudah, lagi pula dia satu level lebih tinggi darinya. Adik, nomor 3, yang baru, apakah kamu ingin menantangku? Bagaimana bisa Gracie membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja untuk mempermalukan Ruben dengan begitu mudahnya? Semua orang terdiam setelah dia bertanya pada Ruben dan fokus mereka beralih ke Ruben. Bahkan Felix yang tidak menunjukkan emosi apapun melihat adegan ini dengan geli. Ruben menjadi pucat, semua perhatian tertuju padanya. Ia sangat ingin menantang Gracie, namun sebelum meninggalkan panggung, ia melihat isyarat khusus dari ayahnya. Milok dengan jelas menyuruhnya mundur. Milok tahu kemungkinannya tidak menguntungkannya jika Ruben menantang Gracie, dia akan kalah lebih menyedihkan. Karena itulah dia memberi isyarat kepada Ruben agar tidak menantangnya. Haha, haha. Ruben tertawa datar dan berkata dengan senyuman jelek yang dipaksakan, bagaimana aku bisa menantang adik perempuan Gracie? Karena kita adalah keluarga, kita tidak boleh bertengkar satu sama lain. Dia mengertakkan gigi karena marah. Jika bukan karena ayahnya, dia akan menentangnya, jadi dia hanya bisa duduk diam seperti anjing yang dipukuli. Penonton sangat kecewa karena menurut mereka akan sangat lucu menyaksikan pertarungan dua junior terbaik dari keluarga Grant. Namun Ruben akhirnya menyerah. Gracie juga terdiam melihat sikap Ruben yang tidak tahu malu dan ingin memukulnya, tapi tidak di tempat itu. Sekarang dia lebih kuat darinya, dia tidak akan membiarkan dia hidup damai dan berlama-lama membalas dendam selama bertahun-tahun. Oh, terima kasih, saudara nomor 3. Dia mengabaikannya lagi. Ruben semakin marah ketika mendengar, nomor 3. Tapi sayang, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, seperti yang dilakukan Gracie dulu. Dia tahu hidupnya akan sengsara mulai sekarang. Penasaran melihat semua ini dari belakang Gracie. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sudah melihat dengan jelas betapa sombongnya Ruben di depan Gracie beberapa saat yang lalu ketika dia mengira Gracie lebih kuat darinya. Tapi sekarang, ketika Ruben sadar dia tidak bisa mengalahkannya, dia segera mulai patuh. Inilah yang dimaksud dengan kuat dan berwibawa, pikirnya dan mau tak mau terkagum-kagum dengan dunia budidaya ini dan yang paling penting adalah sifat manusia. Yehezkiel hanya meratap setelah melihat semua ini dan berbicara dengan keras lagi. Sekarang kita tahu Tuan Muda Ruben tidak ingin menantang Nona Muda Gracie. Kita bisa maju ke kontestan terakhir kita dalam pertemuan ini. Dia baru saja akan memanggil Felix dengan gelar bangsawan ketika dia merasakan tekanan yang kuat. Yehezkiel khawatir dan mengira itu adalah serangan musuh, tapi dia tidak bisa bergerak. Namun, tekanan itu menghilang sedetik kemudian, dan dengan keringat dingin Yehezkiel berbalik ketika dia melihat Rilan akhirnya membuka matanya dan menatapnya tanpa ekspresi. Ia langsung lari dari panggung karena tahu apa yang akan dilakukan Rilan. Semua orang bingung ketika Yehezkiel lari seperti tikus yang baru saja melihat kucing. Namun sesaat kemudian, tidak ada yang berani berbicara karena Rilan berdiri. Ketika semua orang melihat ini, mereka yang sedang duduk segera berdiri juga. Tidak ada yang ingin membuat Rilan tidak bahagia. Rilan tidak melirik siapapun dan perlahan berjalan menuju panggung besar. Tatapan Rilan tiba-tiba terfokus pada area peserta. Dia menatap Felix tanpa ekspresi. Felix memandang Rilan dan tersenyum untuk pertama kalinya melihat ayahnya menatapnya. Ia tahu ayahnya sendiri yang akan menilai hasil kompetisi final anak-anaknya. Beginilah cara Rilan menunjukkan cinta. Ayo. Suara keras Rilan menggema di seluruh tempat. Tidak ada yang berani angkat bicara karena mereka tahu Rilan yang menelepon Felix dan tidak ingin mati dengan merusak momen bahagia antara ayah dan anak ini. Felix tersenyum lebar sambil berjalan menuju panggung. Ia sungguh senang karena ayahnya tidak lupa bahwa ini adalah kompetisi terakhirnya. Ibunya sudah meninggal dan kakak perempuannya sudah menikah. Bahkan kakak laki-lakinya yang paling dia kagumi telah pergi ke suatu tempat bersama keponakannya. Fokus semua orang tertuju pada Felix dan Rilan kecuali satu orang dan itu adalah S.
Panggung hanya berjarak 10 meter dari area kontestan dan Gracie berada di paling depan dan saat Rylan berjalan di tengah panggung besar, dia memasuki jangkauan indera jiwa S. Saat itu terjadi, suara sistem berdengung di kepala S, dan panel hitam muncul. Dia bingung karenanya. Sama dengan. Sistem mendeteksi harta karun ruang penyimpanan. Apakah kamu ingin menandainya menggunakan 2 TP? Sama dengan. S bingung dengan hal ini dan bergumam dalam benaknya, sistem, harta apa yang ada di ruang penyimpanan ini? Bahkan nama ini pun unik baginya. 1 TP diperlukan untuk menjawab. Karena dia baru saja mendapat cukup TP, dia berkata dengan acuh tak acuh, ambillah. 54 TP-nya menjadi 53 dan suara sistem berbunyi lagi. Ruang penyimpanan harta karun digunakan untuk menyimpan benda mati seperti senjata, mata uang, pil, dan harta karun lainnya. Sederhananya, itu seperti memiliki ruang rahasia yang menyatu di dalam cincin jari. Anda dapat menyimpan seluruh gunung di dalam cincin kecil itu jika Anda memiliki ruang yang cukup besar. Beberapa ruang penyimpanan harta karun juga dapat menyimpan makhluk hidup di dalamnya, seperti hewan hidup, ramuan hidup, dan benda serupa lainnya. Sistem hanya mendeteksi dering dengan level terendah, cincinnya bahkan tidak stabil. Cincin itu jelas dibuat oleh runecrafter pemula dan akan hancur setelah 5.000 tahun. S mendengarkan penjelasan sistem tentang harta karun ruang penyimpanan ini dan tercengang. Dia bahkan tidak membayangkan ada sesuatu yang legendaris seperti ini di dunia ini. Jika aku bisa memiliki harta karun di ruang penyimpanan ini, bukankah ini berarti aku tidak perlu membawa tas ini kemana-mana dan aku juga bisa memasukkan jarahan dan senjataku ke dalam ring? Ini benar-benar seperti perbendaharaan portabel. Tapi bagaimana dengan harta karun semacam ini dapat muncul di sini dan siapa pemiliknya? Sistem menandai harta karun itu. S sangat menginginkan harta karun ruang penyimpanan ini. Karena dengan harta tersebut, dia bisa melakukan misi atau pencurian dengan mudah. Saat dia mentransmisikan suaranya, TP menjadi 51. Dia melihat panel hitam kecil muncul di tangan seseorang. Itu adalah cincin biru di jari tangan kiri seorang pria. Namun saat S melihat siapa pemilik cincin itu, wajahnya menjadi pucat karena ternyata yang ada bukan orang lain, melainkan Rylan Grant. Bab 30. Wajah S tampak muram setelah melihat Rylan mengenakan cincin penyimpanan berwarna biru. Ia sangat menginginkan cincin itu, namun alasan S memaksanya untuk tetap tenang. Semua komunikasi dengan sistem ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Kini, S mulai berpikir secepat kilat ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menjadi pucat hanya dengan memikirkannya. Dia teringat kata-kata Eva, saat Rylan menarik topeng ini dari udara, aku terkejut karenanya. S tidak terlalu memperhatikannya saat itu, dia hanya berpikir itu mungkin skill rahasia atau semacamnya. Apalagi sekarang, ceritanya benar-benar berbeda karena dia mengetahui keberadaan cincin penyimpanan itu. Kalau Eva benar dan dia baru saja melepas topengnya, bukankah berarti yang kucari juga ada di dalam ring? S merenung dan sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Jika tebakan S benar, Rylan kemungkinan besar akan menyimpan barang-barang dan harta terpenting keluarga Grant di dalam ring penyimpanan. Dan jika dia berhasil mencuri cincin penyimpanan itu, maka misinya akan selesai dan dia akan bisa keluar dari sini sekarang juga. Selain itu, tidak perlu juga pergi ke rumah induk keluarga Grant untuk mencari harta karunnya. Terlebih lagi, bagaimana jika dia tidak menemukan benda itu di perbendaharaan keluarga Grant? Saat itu ia harus mengejar Rylan, dan untuk menemukan Rylan di rumahnya sendiri tidaklah sulit, namun ia harus melalui segala macam pengamanan dan jebakan. Namun, saat ini dia hanya berdiri tepat di depannya. Kini S sedang mengalami konflik internal dan tidak bisa menentukan pilihan terakhirnya. Jika aku menyerang sekarang, aku bisa meninggalkan keluarga Grant. Namun, jika aku tidak dapat menemukan benda itu di cincin luar angkasa Rylan, Eva akan mendapat masalah dan jika aku tidak dapat menemukan benda itu di perbendaharaan juga,
Aku 90% yakin Rilan memiliki benda itu di atas ring karena tidak ada seorang pun yang mau memasukkan sesuatu yang berharga seperti ini ke dalam perbendaharaan yang bisa dibuka orang lain. S menghela nafas tak berdaya. Namun, di saat berikutnya, mata S mulai bersinar terang dan memfokuskan indera jiwanya hanya pada Rilan. Akhirnya, ia membuat pilihan. Jika S menyadari sedikit pun perubahan pada gelombang jiwa Rilan, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Bahasa Indonesia, garis bawah. Di atas panggung, Felix berdiri di depan, kristal pengukur budidaya putih, di samping ayahnya. Rilan berkata dengan nada memerintah, mulai. Felix tidak ragu-ragu dan meletakkan tangannya di atas kristal itu dan membiarkan Ki mengalir. Kristal itu mulai bersinar terang dan lengkungan hijau samar terbentuk. Gerbang ketiga dari alam gerbang Ki. Masa berseru keheranan karena sangat sulit menemukan seseorang seusia Felix yang bisa membuka gerbang ketiga di wilayah kota. Selain itu, semua orang tahu bahwa hanya Asher yang telah mencapai alam gerbang Ki tingkat 3 pada usia 20 tahun di seluruh kota bunga sungai dan diakui sebagai jenius terbaik di seluruh kota. Tapi sekarang muncul yang lain dan dia bahkan lebih muda dari Asher. Yang paling penting adalah mereka berdua adalah putra dan cucu Rilan. Sekarang, jika Rilan mencapai ranah Ki Foundation Building dalam waktu dekat, dan dengan bakat seperti Rilan dan Ashen, keluarga Grand pasti akan lebih unggul dari keluarga Layton. Keponakan, coba lihat apakah kamu masih bisa bersikap sombong di hadapanku saat bertemu denganku nanti. Felix membayangkan sambil tersenyum setelah melihat reaksi semua orang. Keponakannya sendiri, Asher, selalu meremehkannya karena dia lebih muda dan lebih lemah. Felix selalu ingin menekannya dan menghajar Asher hingga menyerah. Kini ia telah menunjukkan bakat yang lebih hebat dari keponakannya bahkan melampaui dirinya. Kini bahkan ayahnya yang selalu memuji keponakannya pun harus mengakuinya. Rilan sangat kagum dengan kejutan yang menyenangkan ini. Ia tidak menyangka putranya telah melampaui cucunya yang berbakat dan sangat ia sayangi. Ia merasa bersyukur dan diberkati oleh surga saat ini. Senyuman terlihat di wajahnya yang tanpa ekspresi untuk pertama kalinya saat dia berpikir, dua talenta dalam satu generasi. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan keluarga Grand saya sekarang. Pandangan Rilan pada Felix juga berubah dan tatapannya menjadi lebih lembut. Dia menempatkan Felix pada posisi yang sama dengan Asher di dalam hatinya. Baik, kamu tidak mengecewakanku, ayahmu. Dan buktikan bahwa keluarga Grandku adalah sarang para jenius. Semuanya, aku umumkan bahwa pertemuan tahun ini berakhir dengan putraku Felix sebagai pemenangnya. Namun, tolong tetap di sini karena akan ada jadilah pesta makan malam ini untuk merayakan pencapaian besar anakku. Rilan mengumumkan dengan senyuman langka di wajahnya dan semua orang mulai bersorak. Semua tetua keluarga tersenyum bahagia. Mereka tidak menunda-nunda dan segera memulai persiapan pesta. Kaden melihat adiknya dalam suasana hati yang baik dan menghampirinya dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat kakak, kamu sekarang memiliki 2 naga. Hahaha, Kaden sopan sekali. Rilan tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Kaden. Rilan menepuk pundaknya dengan tangan kirinya dengan gembira saat senyumannya tiba-tiba berhenti saat dia melihat tangannya kehilangan sesuatu. Ya, kosong. Cincin penyimpanannya hilang. Kaden melihat ekspresi kakak laki-lakinya dan firasat buruk menghampirinya. Kenapa? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, rasa sakit yang luar biasa terasa di bahunya. Semua sorakan berhenti ketika Kaden tiba-tiba mengerang kesakitan. Tapi sebelum ada yang tahu apa yang terjadi, mereka mendengar raungan Rilan yang penuh dengan niat membunuh. Juas WHODARE. Tanpa sadar Rilan telah meremukkan tulang belikat Kaden dengan panik. Padahal dia tahu dia tidak peduli sama sekali karena matanya tertuju pada jari telunjuknya. Seharusnya ada cincin biru dengan pola yang indah di sana, namun kini cincin itu hilang dan hanya tersisa tanda putih kecil. Pikirannya benar-benar kacau dan karena itu dia kehilangan kendali atas bakatnya dan melepaskan aura penuh dari budidaya bangunan Yayasan Kuasi Ki miliknya. Tekanannya begitu besar, bahkan bisa dirasakan dari jarak 100 meter.
Kaden berada di tengah badai dan hampir kehilangan nyawanya. Dia tidak bisa menahan tekanan dan menggunakan budidayanya di puncak alam gerbang Ki dan berteriak kesakitan, "Besar, kamu." Rilan terbangun dari lamunannya oleh teriakan Kaden yang melengking dan melihat tangannya berlumuran darah Kaden. Dia segera kehilangan cengkeramannya dan Kaden terjatuh ke panggung sambil mengerang kesakitan. Beruntung Rilan tidak menggunakan Ki-nya atau bahunya akan terpisah dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Kaden segera meminum pil penyembuh dan setelah rasa sakitnya sedikit mereda, dia bertanya dengan ekspresi khawatir di wajah pucatnya. Dia belum pernah melihat kakaknya kehilangan ketenangan seperti ini sebelumnya, terutama di depan umum. Tapi sekarang dia hampir terlihat seperti orang gila, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Hilang. Rilan berpikir dengan sedikit ketakutan dan kepanikan di matanya yang merah. Namun dia memaksa dirinya untuk tenang dan mengendalikan emosinya tetapi dia tidak menurunkan tekanan dasar kultivasinya. Semua orang di panggung gemetar ketakutan. Seluruh tempat itu sunyi. Suasana menjadi dingin dengan niat membunuh Rilan yang memuncak. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi tetapi tidak ada yang mau karena mereka takut Rilan akan membunuh mereka dalam keadaan marah meskipun mereka terengah-engah. Lockdown. Seluruh area. Rilan berteriak keras. Para tetua yang bertanggung jawab merasakan tekanan pada mereka menghilang dan segera mengikuti perintah Rilan. Sekarang tidak ada yang bisa keluar tanpa izin Rilan. Saya hanya ingin semua orang menunjukkan tangan dan barang-barang mereka, lalu mereka bisa mengejarnya. Berkata dengan jelas. Semua orang menjadi marah tetapi mereka tidak berani untuk tidak taat. Dari ekspresi paniknya, mereka dapat melihat bahwa dia akan membunuh siapa saja yang tidak mau bekerja sama. Semua orang di panggung tunjukkan padaku tanganmu dan apapun yang bisa menampung sesuatu di dalam. Rilan memulai dengan mereka yang berada di panggung terlebih dahulu karena mereka paling dekat dengannya. Ekspresi semua orang berubah jelek tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Satu demi satu semua orang menunjukkan kepadanya tangan dan kantong uang mereka. Setelah memeriksa setiap orang, Rilan selalu meletakkan tangannya di dahi mereka dan menutup matanya. Dia sebenarnya merasakan cincin penyimpanan karena cincin itu terikat padanya, dia bisa merasakan cincin ruang penyimpanan jika berada di dekatnya. Rilan sedang memeriksa semua orang ketika dia mendengar suara Felix yang tak terduga, "Ayah, kantong uangku hilang." Suara Felix terdengar oleh semua orang dalam keheningan ini. Semua orang terkejut dan mereka mulai memeriksa tas uang mereka. "Punyaku juga hilang. Aku juga. Sial, apa yang terjadi? Siapa yang berani mencuri di sini?" Semua orang terkejut dengan kejadian aneh ini karena hanya kantong peserta yang dicuri dan tidak ada orang lain. Graci hampir melupakan Es setelah melihat ayahnya terluka dan tidak memperhatikannya. Dia tidak tahu mengapa pamannya melakukan ini, tetapi setelah dia mendengar tangisan semua orang yang mengkhawatirkan, dia langsung teringat pada seseorang. Graci bahkan melupakan ayahnya dan segera menoleh ke belakang tapi Es tidak ada di mana-mana. Wajahnya menjadi pucat pasi dan dia mulai gemetar tak terkendali karena ada tas besar tergeletak di belakang kursinya. Dia tidak berani memeriksa tas itu karena jika apa yang dia pikirkan itu benar maka dia sudah mati. Ruben yang gelisah karena kantong uangnya juga hilang, tiba-tiba ia melihat wajah Graci yang pucat karena ia duduk tepat di sebelahnya. Dia pikir tas uangnya juga telah dicuri dan merasa sedikit lebih baik setelah berpikir dia tidak sendirian. Tapi ketika dia melihat Graci sedang melihat ke belakang, dia juga melihat ke sana dengan bingung. Dia hanya melihat tas panjang di sana dan setelah melihat tas itu dia teringat ada seorang anak laki-laki yang membawanya malam ini dan tidak ada di sini lagi. "Kak Graci di mana anak laki-laki itu?" Suara Ruben menggema di area sunyi seperti bel pagi. Perhatian semua orang termasuk Rilan langsung beralih ke Graci dan Ruben. Keterkejutan Graci terbangun dari suara Ruben yang tiba-tiba. Graci ingin membunuh Ruben sekarang. Apa bajingan ini harus berisik sekali. Dia mengutuknya tapi sayangnya sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang memandangnya dan dia juga curiga bahwa kemarahan pamannya ada hubungannya dengan hilangnya Es. Jika pamannya mengetahui rencananya, dia menggigil setelah memikirkan konsekuensinya. Rilan adalah seekor rubah yang licik tidak peduli seberapa paniknya dia saat ini. Ekspresi Graci yang memucat tidak tepat dalam pandangannya.
Bahkan Kaden yang masih dalam proses penyembuhan lukanya mengetahui putrinya menyembunyikan sesuatu dan itu bukanlah hal yang baik dalam situasi seperti ini. Ruben, siapa anak itu? Panggil Rilan dengan keras.